kalau anak berkebutuhan khusus itu biasanya sulit gitu ya berkomunikasi dengan kita, atau biasanya orang tua itu Kalau anak terburu-buru, jadi bapak dan ibu harus bikin agenda dulu. Harus diajarkan anak tuh dari awal buat jadwal ya. Jadi jadwal misal, oke. Memang anak-anak kalau autisme itu banyak sekali yang picky eater ya Bu ya. Hampir setiap hari aku mencari tahu tentang kondisi anakku. Bertanya ke orang-orang sekitarku. Iya, info terapi bicara yang kemarin tuh di mana ya? Oh itu. Membaca banyak buku tentang autisme. Berulang-ulang ku cari di internet. Baca udah, googling udah, tanya temen udah, mau konsultasi jauh. Untung ada Sabiru. Sekarang bisa konsultasi online dengan ahli anak berkebutuhan khusus saya lewat HP. Bisa tanya langsung dokter spesialis anak, bisa konsultasi dengan terapis, bisa tanya pola makan anak dengan nutrisionis. Lengkap! Yuk cari ahli favoritmu dan konsultasi di Sabiru sekarang. Hai orang tua hebat, selamat pagi, selamat jumpa kembali di webinar Sabiru Indonesia. Webinar kali ini hanya seputar tanya jawab ya, tentang anak-anak berkebutuhan khusus bersama dengan Dr. Julita Lea, MBA ACAS CAPT CH CHT, dan juga dengan Ibu Yuliana Jamal, SPD CH CHT. Beliau merupakan dokter biomedis, autis dan praktisi ABK, founder Akari Autism Center Jakarta dan Mutiara Bangsa. Ya, dan saat ini sudah bergabung dengan kita ada Dr. Lea dan juga Ibu Yuliana Jamal. Boleh saya sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi dokter dan juga Ibu, bagaimana kabarnya? Baik kabarnya. Gimana kabarnya? Baik semua. Ya, puji Tuhan, baik. Bagaimana dengan orang tua yang ada di rumah? Apakah sehat-sehat ya? Semoga dalam kondisi baik pada pagi hari ini. Ya, baik. Hari ini kita hanya diskusi dan juga tanya jawab ya dokter. Iya. Tapi saya dapat info ada beberapa ilmu yang ingin dokter bagikan. Boleh silakan dokter. Oke. Sebenarnya ini ya cuman untuk menjembatani aja. Jadi kalau mau bertanya nanya apa gitu kan. Jadi mungkin bagi yang ingin bertanya saya cuma ingin kasih pembukaan aja gitu ya, bayangan gitu. Karena kalau dilihat dari temanya itu kan luas sekali ya tentang tanya jawab seputar anak berkebutuhan khusus. Cuma supaya lebih mengerucut aja bahwa saya ada sesuatu yang saya mau share aja gitu ya. Basicnya. Saya izin share ya. Nah, jadi di sini itu kenapa sih kok cuman anak berkebutuhan khusus gitu yang kita menjadi pertanyaan ya, artinya menjadi topik pada hari ini gitu. Jadi kita cuma saya ingin kasih tahu aja secara gambaran luas. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau anak berkebutuhan khusus itu biasanya sulit gitu ya berkomunikasi dengan kita, atau biasanya orang tua itu tidak bisa paham gitu. Dia ada masalah apa sih sebenarnya dengan anak ini, karena anaknya mungkin sulit untuk mengeluh. Sebenarnya bukan hanya anak berkebutuhan khusus ya, anak yang masih kecil-kecil juga biasanya kan sulit mengeluh, cuma nangis aja. Apalagi yang anak berkebutuhan khusus, makanya biasanya kita bingung, ada apa dengan anak ini. Makanya di form tanya jawab ini kita melihat dari perilaku atau keadaan atau kondisi anak itu ada apa sih masalah sebenarnya, apakah ada masalah di badannya, di tubuhnya dan lain-lain. Nah, jadi saya mau menjelaskan aja di sini bahwa tanya jawab kita kali ini sebaiknya seputar hal itu gitu. Jadi karena dari sisi pandang kedokteran itu ada pandangan yang mengenai functional medicine ya, kedokteran functional medicine
atau kedokteran fungsional yang mempercayai bahwa sebenarnya semua ilmu kedokteran mempercayai bahwa tubuh itu ibaratnya kayak pohon gitu ya, kayak pohon. Jadi kalau misalnya ibaratnya tuh ya, kalau kita ada suatu gejala atau tanda-tanda atau kejadian yang kita lihat dengan mata gitu ya, dengan dilihat perilaku anaknya, dilihat kondisi anaknya, ternyata kok ada masalah-masalah di situ, misalnya ada masalah di paru-paru, atau misalnya batuk pilek terus anaknya, atau misalnya sering sakit-sakitan, atau misalnya kok setiap dia makan sesuatu keluar lagi utuh makanannya, atau kok dia suka kembung setiap makan, suka terkentut-kentutnya bau busuk atau kejang dan lain-lain. Nah, itu hanya adalah suatu sign atau symptoms atau gejala ya artinya. Nah, yang perlu dilihat di sini kenapa itu terjadi ini. Jadi ibaratnya pohon itu hanya yang penampakan di luarnya aja, kayak daunnya atau itunya ya, di luar ranting-rantingnya. Sementara yang harus kita perhatikan kalau di kedokteran fungsional itu harus mengetahui ada apa sih sebenarnya, apa ada masalahnya, apa ada antecedennya, atau ada kejadian yang sebelumnya yang ada yang men-trigger, atau apakah ada karena obat-obatan atau medikasi yang nggak cocok ke anaknya dan lain-lain. Dan kita harus gali lagi lebih dalam bahwa apa sih akar permasalahannya, apakah ada masalah genetik. Nah, itu yang biasanya anak berkebutuhan khusus suka bermasalah gitu ya. Apakah ada mutasi di DNA-nya, apakah ada apakah ada masalah lain-lain, emosi, spiritual, mental dan lain-lain yang berpengaruh, atau ada pengalaman yang berpengaruh gitu ya, misalnya trauma dan lain-lain pada anak ini, stres dan lain-lain gitu ya. Jadi makanya kita lihat apakah sudah cukup dia nutrisinya, lingkungannya sudah bagus apa enggak, apakah ada organisme-organisme tertentu, mikroorganisme yang disbiosis ya, yang tidak seimbang di ususnya. Jadi dari sini semua kalau kita lihat, kita akan bisa mempersonalize, artinya melakukan treatment ke anak ini dengan personalized atau individual ya, secara individu masalah setiap anak masing-masing. Jadi kita harus identifikasi akar permasalahannya gitu ya. Nah, banyak sekali bahwa apa yang kita lihat di luar itu, contohnya misalnya kok ada masalah dengan mood disorder, gangguan mood, kok ada masalah mental, gangguan mental, atau ada banyak yang sekarang kena mental gitu, istilah kena mental. Kenapa dia bisa jadi, kok saya mudah cemas, kok anaknya mudah cemas, nggak bisa tidur. Nah, itu kenapa gitu. Nah, apakah ada gangguan metabolisme dan lain-lain, imun sistem, itu adalah sebenarnya lingkaran sistem tubuh manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Makanya di acara kali ini kita akan berdiskusi nih tentang ini. Apa yang kira-kira Bapak Ibu lihat di anak Bapak Ibu, ada masalah apa? Apakah kira-kira harus kemana, ke dokter mana, atau harus apa yang dilakukan? Atau memang ternyata bukan karena masalah badannya, bukan karena masalah ada sistem organnya yang sistemnya yang bermasalah, tapi memang ternyata karena perilakunya ya. Makanya di sini juga ada Bu Yuliana Jamal yang akan dilihat dari sisi perilaku. Kita lihat apakah memang ada karena itu ya. Jadi makanya diskusi pada pagi ini kita tentang itu semua gitu. Jadi luas sih tanya jawabnya nanti, jadi seru deh ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ya silakan gitu Bu. Sudah dokter? Iya, sudah. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya tadi. Kita bisa mulai langsung untuk tanya jawab ya. Jadi untuk parents yang ingin bertanya, silakan langsung diketikkan saja di kolom komentar. Sudah ada tuh Sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya. Oke, Ibu atau Bapak Henar ini.
Mau tanya apa trik yang bisa dilakukan jika anak selalu terburu-buru dalam segala hal, misalnya menulis, membaca, dan kemandirian. Silakan dokter. Atau Bu Yuli nih, Bu Yuli atau saya? Bu Yuli deh, Bu Yuli dulu, silakan. Silakan Bu Yuli. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Salam sehat ya untuk kita semua. Jadi gini, terburu-buru dalam segala hal, kita mau lihat dulu Bu Yuli itu kita lanjut aja dong, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau anak terburu-buru, jadi Bapak dan Ibu harus bikin agenda dulu. Harus diajarkan anak tuh dari awal buat jadwal ya. Jadi jadwal misal, bikin jadwal harian. Dalam hal apa dia buru-buru? Mandikah, makankah, atau belajarkah, atau menulis dalam semua hal ya. Ini kan kata tadi semua hal ya Bu ya. Jadi kalau dalam semua hal misal ya, dalam mandi misal, sebaiknya Bapak dan Ibu buat dulu berupa kayak sekuen atau agenda mandi. Misal ya mandi itu apa saja, mulai dari buka baju, terus kemudian meletakkan baju di kain kotor, kemudian misal mandi, siram kepala dulu, kalau kita berharapnya bersih, coba ditarget, misal siram kepalanya harus 5, kemudian sabun, disampo, jadi tempel aja Bu di kamar mandi itu boleh, nanti anaknya akan mengikuti itu. Jadi artinya apa? Salah satu karena dia udah ada tahapan yang harus dia lihat dan dia ingat setiap hari, itu salah satu supaya dia menghindari dia nggak terburu-buru lagi. Karena apa? Ada target kebersihan yang kita beritahu ke anak, tujuannya apa? Terus kemudian di sini tetap ya harus ada setiap apapun, jangankan anak ABK ya, kita aja yang ya dibilang normal ya ini ya, yang dibilang normal ini ya, itu juga butuh effort atau butuh reward, butuh dapat, kita mengerjakan apa kita dapat apa sih kayak gitu. Jadi sama kayak seperti itu. Jadi anaknya diberi reward. Seandainya gini, mandi itu ada 10 tahapan. Kalau kamu sudah menjalankan tahapan yang 1 sampai 10 dengan benar, oke, kamu akan mendapatkan rewardnya apa. Misal, kita tidak menutup juga ya kemungkinan saat sekarang ini anak tidak boleh main HP, tapi sudah kontrol. Kalau memang istilahnya motivasi terbesar di HP ya boleh. Kamu nanti kalau mandi dengan melaksanakan 10 tahapannya tadi, oke, kamu dapat rewardnya adalah boleh main HP-nya 15 menit. Tapi kalau kamu tidak melewati tahap yang ke-10-nya itu, berarti kamu hari ini tidak ada main HP gitu. Jadi untuk hal lain, menulis, bikin PR, itu juga harus diberi tahapan seperti itu. Misal targetnya apa? Jadi kita harus perjelas dulu ke anak targetnya dulu, apa yang kita mau. Jangan ngomong ke anak, kamu tulisannya harus dibagusin loh, bersih, harus mandi harus bersih loh. Tapi yang bersih itu anak nggak paham. Yang tulisan bagus itu anak nggak ngerti. Jadi harus ada target dulu, kita bicarakan dan bahas dulu target itu ke anak. Ini loh yang harus kita tuju, dan ini loh langkah-langkahnya yang harus kita kerjakan. Jadi istilahnya gini, memberi instruksi, memberi ada yang diharapkan ke anak harus jelas tujuan dan caranya gimana. Jadi untuk semuanya memang harus seperti itu. Misal makan juga dikasih tahu tahapan makan itu adalah seperti ini dan kamu harus mengunyahnya sampai selesai dan makan ke berapa menit. Jadi memang konsepnya di waktu. Dan kemudian alat bantunya adalah alatnya berupa sekuen atau gambar. Kemudian beri anak pujian, reward atau hadiah. Itu sih Bu. Baik, terima kasih Bu Yuli untuk penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Hener ya. Oke, baik. Kita langsung ke Ibu Aminatus. Pertanyaan untuk Dokter Lea. Selamat pagi dokter, anak saya hampir 1 tahun tidak mau makan nasi. Apakah ada regresi juga terhadap pola makan pada anak autis? Iya. Bu Aminatus bisa suaranya, kalau misalnya nggak mau videonya, saya mau dengar suaranya juga ya Bu ya. Bisa dibuka ya Bu suaranya, Bu Aminatus. Iya, dibantu operator untuk dinyalakan dulu. Di-unmute. Iya, betul. Oke. Ya Bu Aminatus, nggak apa-apa videonya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke. Jadi anaknya autisme ya Bu ya? Iya dok. Oke. Hampir 1 tahun tidak mau makan nasi. Iya, jadi usianya sekarang 4 tahun. Usianya 4 tahun. Oke. Memang anak-anak kalau autisme itu banyak sekali yang picky eater ya Bu ya.
Nah, kita tuh pilih makan, atau misalnya kita nggak tahu tuh sebenarnya dia tuh kenapa dia nggak mau. Bisa karena tekstur dia nggak suka, gangguan sensori ya. Tekstur nasi dia nggak suka, bisa misalnya karena dia ngeliat bentuknya dia nggak suka. Jadi kayak mungkin ada trauma juga ya sebelumnya dengan nasi. Kita juga tahu. Cuman pada intinya apa yang penting? Kalau misalnya pola makan, nomor satu yang penting adalah jangan sampai nutrisinya itu kurang. Kalau pola makan ya, artinya anak yang picky eater jangan sampai nomor satu dia kurang gizi gitu istilahnya. Dan kita harus balik lagi ke basic gitu ya, Bu. Jadi yang penting kalau dia nggak mau makan nasi itu apa sih? Nasi itu karbohidrat kan. Yang penting dia jangan ada kekurangan karbohidrat gitu. Nah, jadi kalau dia nggak suka nasi, nomor satu cari pengganti nasi yang sama-sama karbohidrat. Karbohidrat tuh banyak sih di mana-mana, ya kan? Misalnya buah-buahan juga ada karbohidratnya. Tapi jangan salah juga, kadang-kadang anak itu nggak suka nasi biasa, tapi begitu digoreng seperti misalnya jadiin rengginang, dia doyan, ya kan Bu? Misalnya dijadiin bihun beras, dia suka. Jadi terus misalnya dijadiin kue tiaw beras gitu, dia suka. Jadi artinya nggak usah khawatir, nggak mau makan nasi nggak ada masalah. Yang penting karbohidratnya atau berasnya atau sumber nasinya itu tetap masuk gitu. Jadi jangan khawatir kurang gizi. Dia suka nggak sama itu semua yang tadi saya bilang? Biasanya penggantinya itu kentang. Kalau kentang saya nggak rekomen ya. Artinya jangan terlalu banyak ya. Karena pada anak-anak autisme kentang itu tinggi fenol ya. Jadi ada kandungan di kentang atau semua buah yang kalau dipotong yang berwarna hitam atau terlalu merah warnanya itu mengandung fenol yang tinggi sekali. Jadi kalau kita kebanyakan kasih itu akan muncul pada anak-anak yang tidak bisa memecah fenol, itu akan muncul tuh reaksi fenol yang cekikikan sendiri, ketawa-ketawa sendiri, yang dia nggak bisa konsentrasi, yang dia bengong atau dia suka melihat kipas diputer-puter. Nah itu reaksi dia nggak bisa memecah fenol. Jadi saya nggak saranin diganti kentang. Semua orang suka kentang, artinya semua anak pasti suka kentang, tapi jangan kebanyakan. Ya, ada yang sedikit aja dia udah bereaksi nggak bisa. Ada yang banyak baru bereaksi. Tapi biasanya kalau fenol kebanyakan mata bawahnya hitam Bu. Ya. Jadi saya saranin kalau memang dia nggak suka itu pengganti karbohidratnya jangan kentang, tapi cari yang sumber beras yang lain atau misalnya apalah yang sorghum gitu apa segala macam ya Bu ya. Itu saya. Terima kasih. Ya, mari. Ada yang lagi? Terima kasih dokter untuk jawabannya. Ini pertanyaannya juga sama tentang picky eater ya dokter ya. Iya. Ibu Nuria Mariati. Dok, anak saya sangat picky eater. Kalau makan berat maunya cuma pakai nugget dan sosis. Ngemil maunya biskuit seperti selai oleh atau taro. Pokoknya merek dan rasanya harus yang dia suka. Saya ganti makanan sehat yang gluten free tidak mau dimakan. Gimana ya dok agar mau diajarkan pola makan yang sehat? Nah, kalau ini itu gini, nih anaknya sudah tahu mecin, anaknya sudah tahu perasa nih ya kan, berarti ya semua juga artinya sosis, nugget itu kan enak banget ya. Jadi kalau anak udah tahu enak nih, mecin, udah tahu berasa mecin, dia susah pasti akan untuk diganti ke yang gluten free atau casein free. Yang kalau kita ngerasain aja nggak enak, tapi ada juga sih yang enak tuh ya. Nah masalahnya ini umur berapa ya? Maaf, Ibu Nuria Mariati, ada bisa dibuka Ibu Nuria suaranya? Saya mau lihat. Sudah di-unmute Ibu Nuria, silakan bisa dijawab. Iya, Bu. Makasih. Anaknya umur berapa? Usia 8 tahun dok. Oke, 8 tahun ya. Nah 8 tahun ini lebih repot ya. Ini artinya dia udah sekolah ya Bu? Sudah, sekarang sih lagi nggak sekolah dulu untuk tahun ini, lagi fokus untuk terapi dulu. Terapi. Soalnya di sekolah suka emosi gitu dok, sama beraktif banget gitu. Makanya karena makan makanan ini itu bikin emosi tambah tinggi. Jadi dia bisa bicara nggak Bu?
ngomong, bisa mengerti. Interaksi dua arah tuh sulit sih dok, tapi dia Sulit. ngikutin gitu bisa Tapi dia gitu. paham. Dia paham. Instruksi paham gitu, cuma maksudnya instruksi sederhana aja sih gitu. Oke, instruksi sederhana ya. Jadi kalau anak 8 tahun itu memang sulit. Kenapa sulit? Karena dia udah tahu rasa enak dan tenaga dia juga sudah besar. Artinya dia bisa ngambil sendiri dan lain-lain. Cuma ini berarti yang kuat harus ibunya. Ya. Kalau makanan berat sih bisa saya akalin, misalnya saya bisa bikin nugget sendiri gitu, sosis bisa bikin sendiri gitu, yang non MSG gitu. Cuma yang susah ini yang cemilan ini dok, gitu kayak selai gitu, harus itu terus gitu. Nah jadi memang yang kuat tuh mesti ibunya Bu. Jadi gini, yang harus kita pahami bahwa kalau dia semakin dikasih ini, nggak jadi tambah bagus gitu. Ya Bu ya, nomor 1 itu aja sih, itu akan memperberat dia gitu. Jadi terapi ya itu tadinya udah sekolah jadi nggak bisa sekolah karena ngamuk dan itu yang ibu mesti sadarin dulu gitu. Artinya pahamin dulu. Kedua, lingkungan sekitar. Apa sih, ada nggak sih akses dia ke arah minta selai-oleh atau taro ini, ada akses ke situ nggak? Artinya misalnya tahu di jalan, sepanjang jalan ke tempat terapi itu ada warung dan lain-lain, ada akses ke situ? Oh ada banget, maksudnya kayak Alfamart gitu segala macam, tapi ya dia minta gitu, kalau nggak dikasih ngamuk banget dok, saya bingung jadinya. Nah ya, jadi ini ilmu perilaku nih nanti dimasuknya nih. Ya, jadi ini ilmu terapi perilaku nih Kak. Jadi gini, ada yang namanya extinction burst ya. Jadi kalau kayak gini berarti kita harus extinction namanya tekniknya, atau teknik menghilangkan sesuatu ya. Jadi kalau kita mau menghilangkan sesuatu, misalnya dia biasa dikasih selai-oleh, itu pasti ya ilmu perilaku ya Bu ya. Ini saya ajarin ilmu perilaku ya. Itu pasti kalau kita menghilangkan sesuatu, pasti dia akan ngamuk lebih hebat dari biasanya. Dia akan tantrum, itu namanya extinction burst ya. Dia akan ngamuk, akan tantrum lebih hebat dari biasanya. Apapun itu, apapun misalnya kita hilangkan sesuatu yang dia sukai, gitu. Pasti dia akan minta. Itu udah ilmu manusia, udah pasti ilmu pelaku. Tapi kalau ibu tetap konsisten, ini emang berat Bu. Dan ibu harus informasi ke seluruh keluarga ya. Kadang-kadang ada bapaknya nggak tahan ya, langsung dimarahin ibunya, atau ada mertua ya kan, ada kejeritan dia langsung ibunya, biar dia kasih aja deh selai olehnya ya kan, supaya anaknya diam. Tapi kita yang penting, makanya saya bilang nomor 1, ibu harus tanamkan di semua orang bahwa ini berbahaya untuk anaknya kalau diteruskan, dan dia mau sampai kapan ngamuk terus gitu, kita nggak bisa kontrol ya kan. Nomor 1 untuk menghilangkan, ibu tetap bertahan tidak kasih itu. Kita ini dari sisi perilaku ya, kita tetap bertahan, jangan, tidak. Dan kalau dia minta sama siapapun di rumah, tidak. Dan kalau misalnya dia pun ke Indomaret, itu tetap tidak gitu. Dia masuk tetap tidak gitu, artinya. Misalnya dijeritan di Indomaret, tetap tidak. Memang pasti dia akan tantrumnya lebih Bu. Tapi jangan khawatir. Berdasarkan banyak sekali, dia udah pasti penelitian segala macam ya. Artinya pasti itu tantrum itu bangsa sebulan 2 bulan. Tapi semua tetap tidak. Nanti lama-lama extinction burst itu ngamuk karena dihilangkan, itu ada kurvanya ya Bu ya. Dia akan naik, ngamuk banget, nanti lama-lama akan turun. Dia akan minta lagi, wah saya kalau minta selai oleh nggak bakal dikasih lagi deh, nggak bakal dikasih. Jadi dia akan lama-lama nggak minta terus. Ya, tapi semua orang harus konsisten. Ya. Terus tapi sewaktu-waktu dia akan minta lagi, walaupun nggak terlalu hebat kayak sekarang. Di saat dia minta lagi, misalnya udah 2-3 bulan, dia pasti akan minta lagi. Nah ibu jangan sampai, aduh dia udah lama nih nggak dikasih taro nih, kesian deh, boleh deh dikasih deh dikit deh. Nah itu nanti jangan pernah, tetap ibu konsisten, nggak boleh. Jadi dia nanti kurvanya tuh kalau dia minta-minta lagi ya, dia akan naik sedikit, minta-minta, tapi ibu tetap nggak kasih, dia nggak akan minta selamanya. Tapi kalau ibu kasih saat itu, wah dia akan ngamuk lagi kalau misalnya kita stop nggak kasih. Lebih parah lagi, jadi mulai dari awal lagi. Nanti ada kurvanya, saya cari dulu. Mungkin nanti ngobrol dulu sama Bu Juli ya. Nah itu Bu. Jadi intinya kita bisa kok ngilangin sesuatu, asal ibunya kuat.
gitu. Dan orang sekitar kuat. Bisa Bu, mau hilangin apapun gitu misalnya. Misalnya anaknya nggak boleh, misalnya contoh ekstrim yang jahat gitu ya, misalnya anaknya nggak boleh main deh sama anak tetangga si A gitu. Tetap kita bilang nggak boleh main mah, nggak boleh. Itu nanti akan lama-lama dia nggak akan mau main gitu. Misalnya contohnya. Oke. Nah Bu Yuli ada masukan nggak? Saya mau cari dulu slide itu extinction burst ya. Bu Yuli, suaranya Bu Masih di unmute ya? Nah, sudah. Bu. Silakan Bu Yuli. Ya, jadi kalau untuk perilaku ya Bu, sebenarnya dalam penanganan perilaku sih sebenarnya yang penting adalah konsisten. Jadi ini ibu atau gurunya nih ya? Orang tua atau gurunya ya Bu? Ya, boleh dibantu jawab mungkin Ibu Nuria ya? Iya, ibunya. Maaf tadi saya unmute dulu soalnya berisik di rumah. Oke Bu. Jadi gini Bu, untuk sebuah perilaku sebenarnya kunci utama adalah konsisten. Konsisten ini adalah untuk semua Bu, termasuk di rumah dan di sekolah juga. Kadang-kadang yang jadi kendala di sini adalah begini. Mungkin ibu konsisten, nanti ada bapak akhirnya nggak bisa jalan, ada nenek nggak bisa jalan. Jadi sebenarnya harus gini, kalau seandainya ada perilaku anak seperti itu, yang harus kita lakukan pertama sekali adalah diskusi dulu Bu, satu keluarga, sekolah dengan orang tua yang lain. Kita mau menerapkan apa? Karena apa? Perilaku itu bisa jadi akan naik dan turun. Karena apa? Misal ibu memberi aturan lah, kamu tidak boleh, misal nih, kamu tidak boleh main sebelum kamu menyelesaikan tugas. Tapi kalau nanti dia datang ke neneknya, artinya gini ya, manja-manja dikit, terus dia tahu ada orang lain, dia teriak nangis semakin kencang, neneknya bilang atau bapaknya bilang, ya udah daripada berisik, udah itu adalah kesempatan anak gitu loh. Jadi hal yang utama dalam untuk pengendalian perilaku itu adalah pertama ya harus konsisten, dan itu melibatkan semua dan seluruh anggota keluarga, termasuk di sekolahnya juga. Di sekolah juga jadi gini, jangan sampai di sekolah kadang-kadang mohon maaf ya tanda kutip, sekolah itu kan gini ya, apalagi yang udah ada inklusi, sekolah inklusi. Karena anak ini ABK, ya udah dia ABK. Jadi anak lain diminta memahami dia. Kalau dia datang terlambat nggak apa-apa, dia kan ABK. Terus kalau dia nggak bikin PR nggak apa-apa, dia ABK. Itu sih sebenarnya harus disamakan persepsi dengan sekolah juga, dengan lingkungan apa. Mau dia ABK, mau dia istilahnya non ABK, aturan itu harus tetap sama. Satu anak dengan anak yang lain sama, harus konsisten. Tugasnya apa, kewajiban dia apa. Kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya, ya dia harus istilahnya harus menerima konsekuensinya apa. Itu yang penting sebenarnya, konsisten. Jadi kenapa perilaku itu bisa jadi naik turun yang tadi dokter mau jelaskan grafiknya? Ya karena itu. Karena apa? Anak itu juga pintar loh, dia akan coba-coba untuk kita. Misal nih, contoh ya, udah siap belum Blok? Jadi gini, misal ya kalau kita bawa tuh anak ke supermarket, Mah mau beli mainan, pasti kadang-kadang orang tua bilang ini, besok ya, mungkin hari pertama yang sekarang anak akan tenang dulu, terus besok balik lagi, atau beberapa hari kemudian kita pergi lagi, dan anak melihat lagi ya mainannya di sana, terus Mah beli mainan Mah, terus bilang mamanya gini, jangan lah, buat apa, di rumah udah banyak mainan. Akhirnya apa, anaknya udah bilang ini, mikir, oh mama gak bisa dipercaya nih, dicoba-coba lah bagi anak, Ma beli mainan Ma, ayolah Ma, mulai nangis, udah dengek-dengekan dikit, terus dibilang Ma yaudah pulang, gak usah beli gitu loh. Jadi anak udah belajar nih, ternyata kalau seandainya ada kemauan, artinya apa, harus keluar perilaku. Jadi kemudian berikutnya pasti akan ketemu lagi ke sana. Jadi kalau saat anak minta beli mainan, anak pasti akan nangisnya guling-gulingnya lebih kencang. Karena malu, ibunya pasti belikan. Itu salah satu perilaku yang bikin kehilangan konsekuensinya di situ. Artinya apa? Karena orang tua nggak konsisten. Kalau dari awal mau membelikan, bilang besok, artinya nggak bisa hari ini, besok belikan ya, besok dikasih tahu ke anak, ayo kita beli kalau memang udah ada dananya. Tapi kalau memang tidak mau dibelikan, kasih tahu memang jangan pernah menjanjikan apapun. Jadi anak itu akan mempelajari sikap kita sebagai orang dewasa, dan dia akan jadi memanfaatkan itu juga, dan itu akalnya juga panjang gitu. Jadi anak ini bisa jadi dia akan jadi manipulatif, dia akan coba, dia akan lihat kondisi mama. Apalagi kalau di rumah,
rumah ada aturan dan kemudian salah satu ada yang jadi backingnya si anak, ya itu nggak akan pernah bisa bertahan. Perilaku yang target kita tujuannya apa, itu pasti akan selalu, oh hari ini mungkin baik pada saat ada mama aja, pada saat nanti udah ngumpul semua, perilaku akan turun lagi. Nanti kalau seandainya nggak ada lagi orang atau keluarga tertentu, dimanfaatkanlah buat anak gitu. Ya sih dok, cuma kadang-kadang tuh si anaknya sendiri kenapa kadang-kadang maksudnya kita jadi nggak konsisten tuh, kalau misalnya kayak udah ngamuk dia tuh yang bisa ngebanting barang atau nyakitin gitu, ngerusak sesuatu gitu, misalnya kayak nyakar-nyakar gitu atau mukul-mukul gitu, akhirnya tuh kayak nggak tahan, akhirnya dikasih gitu. Iya. Kayak gitu sih dok. Iya betul pasti. Jadi kalau misalnya anak dia udah lihat nih, anak itu biasanya pinter. Pinter itu dia lihat kelemahan ibunya. Nah, jadi itu berdasarkan perilaku ya, behavior itu ilmu perilaku udah pasti. Jadi dia ngeliat nih, pertama dia teriak dulu, ngejerit ya kan, ngejerit dengan volume sekian gitu ya. Ah, nih mama cuek nih, tetap nggak ngasih nih si Taro. Begitu dia naikin lagi, wah, dia ngejerit lagi. Baru si emaknya ketakutan, dikasih tuh Taro. Oh, berarti gue saya ngejeritnya harus level sekian nih. Nanti level sekian nggak mempan, dia tambah nih, dijambakin rambutnya, dijedutin kepalanya. Baru mamanya kasih, oh berarti gue harus ngejedutin kepala nih. Dijedutin terus. Setiap dijedutin mamanya takut kan, dikasih. Lama-lama mamanya bilang, jedutin aja. Nah, berarti kurang keras sih jedutannya, dijedutin sampai berdarah. Akan begitu Bu, pasti. Jadi makanya itu adalah suatu kesalahan kita dalam menangani perilaku anak. Jadi itu memang ilmunya seperti itu. Jadi nomor 1 adalah ibu tetap konsisten tidak, dan kalau dia mau ngejerit apa biarinin aja. Asal dia tetap tidak bahaya ya. Ibu jauhkan dari barang-barang yang berbahaya. Itu tetap dijauhkan. Pasti Bu, itu udah pasti, itu namanya extinction burst. Jadi saya udah ada slide-nya sebentar ya. Nih. Saya share ya. Jadi nanti nih kalau ibu mau extinction itu adalah perilaku yang sebelumnya di-reinforce, artinya diperkuat. Misalnya perilaku yang tadi saya bilang, misalnya nih dia harus ngejerit dulu baru mendapatkan perhatian ibu. Nanti dia akan, oh saya tahu nih saya pengen perhatian dari mama, saya pengen taruh atau sesuatu yang dia mau. Misalnya saya pengen taruh, saya mesti ngejeritnya sampai nenek saya keluar dari kamar. Gitu kan, jadi dia akan ngejerit sampai neneknya keluar dari kamar marahin ibu gitu. Nah, terus ibu takut kan, nah jadi dikasih taruhnya. Nah, itu namanya di-reinforce, artinya diperkuat. Arti bener nih di otak anak nih ya, saya ngejerit dulu deh. Ini bukan cuma berlaku untuk anak ABK ya, bukan hanya anak autis, tapi semua anak sama, semua orang gitu ya. Jadi kayak kita nih misalnya nih kita mau pengen naik gaji nih sama bos, ya kan? Kita mau naik gaji sama bos, ya udah deh, ini aja deh, bilang sama bos deh, bos saya mau resign ya bos, saya mau keluar ya bos. Wah, kamu mau keluar, dinaikin gajinya. Baru setelah dia minta keluar dinaikin. Nanti, wah gue pengen keluar lagi, gue pengen naik gaji lagi nih, saya pengen naik gaji lagi. Ya udah, saya minta resign lagi, bos saya mau resign bos, dinaikin lagi gajinya, berlipat-lipat. Terus nanti yang ketiga, saya mau resign bos, dikeluarin kan, gitu sama bosnya. Ya itu sama perilaku manusia. Jadi proses kalau ada yang di-reinforce dia akan terus jalan. Jadi karena ibu mereinforce, artinya ibu kasih taruh kalau saat dia menjerit, jadi dia akan begitu terus, dia akan menjerit terus kalau nggak dikasih taruh. Nah, kita harus extinction kan, kita tahu kita harus hilangkan itu kan. Sebentar, saya kayaknya suaranya belum saya share lagi ya. Nah, jadi kita kan mau hilangkan itu ya, itu namanya extinction. Ya, jadi extinction itu kayak gini kurvanya. Jadi kalau ada suatu perilaku dia pengen taruh, kita mau hilangkan, kita hilangkan. Reinforcement di remove, artinya yang ibu biasanya kasih, kalau dia jejeritan kagak dikasih gitu ya kan. Pasti nanti perilaku bermasalahnya, dia pasti akan menjerit lagi, extinction burst nih. Jadi pasti akan ngamuknya akan lebih dahsyat ya Bu ya. Tapi lama-lama kalau ini akan berlaku, kalau di awal ya mungkin bangsa sebulan, 2 bulan bisa, atau bahkan 3 bulan bisa. Contohnya dia kayak tadi yang picky eater ya, misalnya dia milih-milih makanan,
atau dia nggak tetap dikasih, dia sayur tetap dikasih gitu, dia nggak mau sayur ya, tetap dikasih sayur. Ntar dia mogok makan nih, mogok makan pasti. Tapi itu biasanya ada waktunya, nggak akan lama. Tapi kita tetap di sini, kita tetap kasih konsisten, kasih yang dia seharusnya makan. Artinya makanan penggantinya ya. Jangan sampai ya nggak ada pengganti loh ya. Contohnya kalau dia pengen taruh ya ibu bikinin aja keripik apa yang keripik ikan keripik apa yang atau rengginang yang memang aman untuk dia gitu loh. Karena dia kan pengen ngunyah juga, pengen makan juga. Jadi yang mirip-mirip taruh lah, tapi yang aman. Jadi ada penggantinya harus ada. Jadi selama dia minta-minta terus, ibu bilang, makan ini aja, lebih sehat. Nah, biar kamu sehat, biar kamu bisa sekolah lagi. Kan kamu harus kakak misalnya, atau kayak adik, biar sekolah lagi, atau kayak anak tetangga, biar pinter. Selama dia ngamuk-ngamuk ini, ibu tetap merayu, tetap baikin dia, tetap kasih ada penggantinya. Jangan cuma dilarang, nggak boleh taruh, tapi itu anak kelaparan, akan lebih ngamuk gitu ya. Tetap ada pengganti di sini nih, pasti lagi naik. Nanti naik, ntar lama-lama akan turun. Lama-lama ibu cobain semua yang dia suka, misalnya kita alihin gitu loh, jangan taruh yuk kita main aja yuk, main yuk, yang asik-asik aja gitu loh. Tapi dia lama-lama nggak minta taruh lagi, dia lupa Bu. Ya, apa misalnya kadang-kadang tuh saya suka dengar juga tuh kalau ya sama lah anak saya juga kalau misalnya kita belanja ke supermarket, atau dia masukin tuh semua barang-barang yang dia mau, masukin aja ke keranjang, tapi pas kita di kasir kita buang semuanya ya kan. Semua taruh-taruhnya kita buang gitu. Atau misalnya ya dia masukin lagi, kita bayar aja, tapi di rumah nggak usah dikasih, udah hilang gitu, nggak ada. Itu salah satunya. Artinya di sekitar lingkungannya juga jangan ada pencetus bahwa itu ada gitu, penggodanya itu ada, jadi jangan. Nah ini teorinya, nanti ini kan teori yang real berdasarkan penelitian, nanti lama-lama itu akan hilang gitu dia perilaku bermasalahnya. Tapi suatu saat dia akan muncul lagi, dia akan minta taruh lagi nih, tapi nanti lama-lama nggak sehebat yang kemarin perilaku bermasalah mintanya, tapi dia minta misalnya akan manipulatif juga, bisa dengan minta kasihan, Bu boleh taruh nggak Bu? Nah ibu tuh biasa mulai berkaca-kaca tuh kalau di sini ya, langsung dikasih. Kasihannya dia udah nggak taruh, dia udah 2 bulan nggak makan taruh, kasihlah. Nah jangan, nanti kalau misalnya ibu kasih taruh mulai lagi kayak gini Bu, repot lagi nanti kita gitu ya. Jadi tetap konsisten. Aduh baik ya, nggak usah taruh ya kan, mama udah bilang pakai makan yang keripik ikan ini aja khusus buat kamu ya, biar kamu sehat nih, kamu udah sehat, kamu udah pinter gitu. Nah puji-puji ya Bu ya, terus lama-lama udah nanti dia akan minta lagi. Ini saya kasih lihat videonya ya Bu ya. Coba bisa nggak suaranya kedengeran? This is Sam. Whenever Sam wanted a cookie, he would always ask his mom. Then Sam would get a cookie. But one day, Sam wanted a cookie, so he asked his mom. But all he got was a no. No matter how hard Sam begged and pleaded, she would just say no. So Sam does not have a cookie. This continues for a week, and Sam eventually stops asking his mom for a cookie. The behavior of asking his mom for a cookie was no longer reinforced with the cookie, so he stopped asking his mom for a cookie. For example, when Sam's mom does not give the cookie to him, his begging and pleading increases for a brief period of time. A spontaneous recovery. Although Sam may have stopped his cookie asking, he would ask once in a while just to see if his mom would give him one. If Sam's mom were to give him a cookie at that moment, the behavior of cookie asking will increase in the future and would no longer be considered extinction. This reinforcing action produces resistance to extinction, which basically means it makes it harder and longer to extinguish the target behavior. On a final note, a common misconception is that extinction simply means to ignore the behavior. So if Sam were stealing cookies and his mom ignored his behavior, would his behavior of stealing decrease? I don't think so.
So extinction isn't just ignoring the behavior, it means to remove the reinforcer of the behavior. In Sam's cookie asking case, the reinforcer of that behavior was his mom giving him a cookie. Since the cookie reinforcer was removed, Sam stopped asking his mom. So in the end, when Sam wants a cookie, he asks his dad. Nah, jadi kalau dia ibunya nggak kasih, dia akan minta bapaknya. Nah, bapaknya kasih ya juga gitu ya. Jadi tetap harus keluarga harus komit ya. Apapun itu juga kalau kita mau menghilangkan sesuatu itu kayak gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih ya dokter. Sama-sama semangat Bu. Jangan mau Iya, kalah. doakan ya dok. Pokoknya kalau 8 tahun tuh kita gebukin udah gak mempan, gak boleh maksudnya soalnya udah gak bisa, kita harus rayu ya Bu ya. Iya. Oke, makasih dok. Sama-sama. Baik, terima kasih dokter. Ini mungkin boleh saya lanjutkan ke pertanyaan Ibu Ati ya, karena masih satu topik. Tadi dok, anak saya sudah diet gula, tepung, nasi, juga sebisa mungkin nasi kemarin yang sudah dingin. Sehari-hari makan makanan sehat, singkong, ubi, rebusan. Tapi kalau marah, masih suka jedukin jidat, tiap bangun tidur juga selalu jeduk-jeduk jidat. Apakah ada tipsnya biar dia tidak seperti itu? Boleh silakan dijawab oleh dokter atau Ibu Yuli. Oke. Nah, kasihan amat nasinya yang udah dingin. Jadi gini ya Bu ya. Bu Ati mana Bu Ati? Bu Ati. Mana Bu Ati? Boleh di-unmute terlebih dahulu. Ibu ini anaknya apa diagnosanya dulu? Autisme dok. Autisme ya. Anaknya umur berapa Bu? Anaknya sekarang 6 tahun dok. 6 tahun ya. Nah, anak pertama mungkin kita gini ya. Mungkin Ibu baca-baca nih. Diet gula gitu ya. Nasi udah dingin supaya menghilangkan sugarnya ya Bu ya. Iya dok. Soalnya pas udah gini dok saya Gimana? nasi dingin itu baru-baru aja karena kok udah diet segala macam, udah makan sehat, tetap jeduk. Akhirnya saya mikir apa nasinya karena nasi anget panas gitu ya. Iya, tapi Ibu nasi baruan bukan nasi kemarin ya. Oke. Jadi ya sebenarnya gini ya, gula itu artinya nasinya kan yang penting ukurannya biasa aja gitu ya. Artinya ukurannya bukan sebakul gitu kayak kena kuli gitu bukan ya Bu ya. Kalau nasi biasanya itu nggak apa-apa kok diet gula tepung. Tapi ini makanan sehat ya. Yang Ibu bilang makanan sehat kayak singkong, ubi, rebusan tuh rebusan apa Bu? Itu kayak misal sayur tuh semuanya rebus-rebus gitu dok. Dia anaknya kan suka kayak nggak. Maksudnya kayak di sop aja kadang nggak mau, kalau rebus doang malah mau gitu loh dok. Oke. Jadi nomor 1 rebus-rebusan juga jangan semuanya rebusan ya Bu ya. Artinya gini, kalau anak-anak ini kan nggak ada masalah dengan kolesterol dan lain-lain. Artinya justru kita harus butuh lemak ya. Jadi digoreng itu nggak apa-apa, harus digoreng. Digoreng justru kita jadi lemaknya ada. Kalau direbus mulu lemaknya kurang dari mana? Maksudnya itu sayurnya doang dok. Kalau lauk digoreng sih. Oh iya. Oke. Jadi kan anak-anak semuanya di sop semua enggak kan? Tapi ada yang digoreng ada kan? Oke. Itu nggak ada masalah. Cuma yang kayak umbi-umbian ya, singkong sama ubi itu tinggi fenol Bu. Sama tinggi oksalat. Nah itu coba diwaspadai juga. Jadi kadang banyak juga anak-anak nggak cocok. Ya, jadi masih suka. Nah, terus yang kedua, marah jedukin jidatnya ini kapan? Kita mesti lihat ada penyebabnya nggak? Sebelumnya kadang bangun tidur tuh harus kayak gitu. Oke, berarti kayak kebiasaan dia marah terus jedukin. Kebiasaan gitu loh dok. Makanya masih susah banget ngilangin itu, gimana gitu tipsnya. Nah, dijedukinnya di mana? Ada suatu tempat yang khusus apa enggak? Di kasur. Kalau bangun tuh langsung kayak di kasur gitu. Nanti dialasin tangannya nih dok, telapak tangan. Oke. Nanti kalau gitu lama-lama ke lantai, tapi tetap dilapisin tangannya. Oke. Telapak tangannya gitu. Kadang-kadang begini ya, kita tuh anak-anak ini suka melakukan gerakan-gerakan yang membuat diri dia nyaman. Yang kita juga kadang-kadang nggak ngerti gitu ya. Jadi contoh ya, kepala gitu.
ternyata dia dengan miring gitu dia jadi lebih enak, lebih enak badannya, lebih hilang pusingnya. Nah mungkin juga dia gitu, berarti pas saat bangun tidur itu mungkin kepalanya pusing Bu. Itu bisa juga. Jadi tetap artinya gini, gerakan-gerakan itu juga kita harus lihat ya, apakah dia jadi lebih enak setelah itu, dan apakah dia kan cuma setelah saat bangun tidur aja kan, tapi hari-hari biasa dia begitu juga nggak? Ya kalau misal nggak dikasih langsung kayak posisi tengkurap gitu, langsung tangannya di ini, tapi lebih gampang dirayu gitu Dok, kalau nggak pas bangun tidur. Kalau bangun tidur tuh kayak udah kayak rutinitas gitu loh, harus gitu. Berarti rigid ya. Nah berarti ya kita harus alihkan. Kalau dari sisi behaviornya sih harus alihkan. Kalau dari sisi kedokterannya coba cek, jangan sampai dia tuh memang pusing gitu bangun tidur gitu. Nah itu juga kita dicek lagi makanannya, singkong ubi. Ya kalau saya lihat kan sebisa mungkin Ibu udah diet gula tepung terus susu udah enggak ya Bu ya? Udah enggak. Nah berarti kan tinggal yang kalau saya lihat nih singkong ubinya yang kita harus waspada gitu. Tapi kan tetap boleh apa dikurangin aja Dok? Nah perhatikan aja, ada anak-anak yang benar-benar nggak bisa sama sekali, ada yang bisa cuma sedikit gitu. Tapi kalau kencingnya nggak ada masalah ya Bu ya. Artinya karena singkong ubi ini tinggi oksalat ya. Ada kandungan namanya oksalat ya di umbi-umbian. Artinya di bawah tanah itu oksalat. Nah oksalat itu sejenis kristal ya Bu. Jadi kristal tuh kalau kelamaan banyakan makan itu ada anak-anak yang tidak bisa memecah oksalat. Banyak anak otis tidak bisa memecah oksalat. Jadi nanti efeknya terkencing-kencing. Kencing bolak-balik kencing-kencing. Kalau kebanyakan makan itu singkong ubi. Dia perhatiin kayak gitu apa enggak. Sama singkong ubi itu sih normal sih Dok. Normal ya. Pasti kencingnya. Berarti nggak ada masalah dengan oksalat. Tapi kalau singkong ubi juga tinggi fenol. Kalau saya lihat sih perhatikan itu. Tapi kalau misalnya dia rigid, artinya itu rigiditas, memang kebiasaan. Memang saya setiap bangun harus begitu. Nah itu harus dirubah. Itu masuk ke behavior tuh Bu. Jadi nanti dialihin aja begitu bangun, Ibu pijit atau ibu enakin aja. Mungkin dia pusing, Ibu pijitin aja. Habis bangun, Ibu pijit. Yuk kita jalan yuk, langsung dialihin Bu. Oke. Dialihin yuk kita main yuk. Jadi dia nggak, biasanya kan ini kayak steaming ya istilahnya ya, berlaku berulang ya. Kayak steaming dia, biasanya steaming itu kalau nggak ada kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan baru muncul. Jadi makanya kita harus kasih aktivitas. Saat dia bangun berarti dia suka jedutin nih. Kita alihin langsung. Misalnya yuk buka jendela yuk. Dan itu dijadiin kebiasaan. Jadi dia akan lupa, hilang tuh jedut-jedutin jidatnya. Itu kalau bukan karena masalah badannya ya Bu ya. Iya. Itu ya Bu. Iya. Terima kasih. Ya. Gimana? Lanjut lagi. Baik. Semoga menjawab pertanyaan ya Ibu Ati tadi. Ya benar Ibu Ati. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan di atasnya. Ada Ibu Rafa. Dok, maaf mau tanya, kebetulan anak saya dari kecil ADHD. Lalu pas 16 tahun ini timbul gejala baru yaitu tic Tourette. Itu penyebabnya apa ya Dok? Dan bagaimana treatmentnya yang non medis? Karena kebetulan sudah medis tapi belum ada perubahan dari geleng-geleng kepalanya dan tic pada kaki dan tangannya. Makasih Dok sebelumnya. Kalau sudah ticnya tambah parah dia bisa tangkrut. Silakan Dokter. Oke. Ini Pak Rafa apa Ibu Rafa ya? Yes, Bu, bisa saya buka suaranya. Oh, Ibu Rafa. Iya, Dok. Anaknya 16 tahun usianya. Iya, usianya Dok. berapa? Autism. 16. Apa ADHD? ADHD apa autis? ADHD. Oh, oke. Berarti ngomong bisa, ngobrol bisa, komunikasi bisa, nggak ada masalah? Bisa. Iya, bisa. Udah pernah cek EEG? Di EEG nggak ada gelombang, nggak ada. Di MRI juga normal. Normal ya. Soalnya memang sama Tourette tuh agak susah ya. Itu memang nggak ada obatnya. Maksudnya paling obatnya obat-obat biasa gitu ya. Artinya obat bukan yang khusus untuk tic and Tourette ya, tapi obat-obat yang biasa itu memang agak sulit. Jadi memang kalau dari yang non medisnya kita harus tahu dulu nih. Tiknya gimana Bu? Geleng gitu ya? Iya Dok, ini kebetulan anaknya ada.
Ini anak lagi. Gak apa-apa, kenapa? Suka kapan munculnya? Halo dok, dia kalau pas lagi dulu. Malu anaknya udah. Iya malu dok. Dia lagi puber, jadi seneng lagu-lagu melo gitu. Udah jangan ibunya jangan ditambah-tambahin. Jadi gini, kadang-kadang tik itu muncul kalau anaknya cemas ya, stres itu baru dia muncul. Jadi kalau dari sisi non medisnya kita harus bikin biasakan dia bisa ngontrol emosi, kan dia udah bisa ngobrol dan lain-lain, bisa ngomong. Jadi dia harus bisa melatih emosi, itu sih yang saya ajarin. Mungkin nanti kan ada berbagai kelas ya yang melatih emosi, melatih kecemasan. Misalnya kalau bisa nggak tahu kalau bisa meditation, bisa suatu yang napas gitu apa itu untuk ngatur emosi aja sih. Karena biasanya semakin cemas semakin keluar titiknya, semakin dia ketakutan semakin keluar. Iya dok. Jadi itu yang harus kita maintain. Justru anaknya sendiri yang harus tahu. Oh saya cemas nih. Dia harus sadar dulu. Ini saya cemas nih. Ibu pastiin dulu. Dia ngerti nggak? Dia sedang cemas. Dia ngerti nggak? Dia sedang takut. Jadi dia alihin dulu. Artinya, oh saya takut nih. Saya lagi mau takut. Oke, saya takut. Saya apa nih? Napas dulu. Kan banyak kelas-kelas yang untuk itu ya. Artinya coba cari aja di luar. Ngatur napas, ngatur pernapasan, berdoa, atau misalnya baca apa istilahnya, ya baca doa gitu ya. Apapun yang bikin dia calming. Tapi dia harus identifikasi dulu. Dia harus bisa. Oh saya sedang cemas nih. Dan ibu kasih tahu, tik itu muncul kalau dia cemas. Jadi dia harus tahu dulu. Oh saya cemas nih. Jadi jangan biarkan cemasnya itu menguasai dia. Itu aja sih. Dia harus kontrol cemasnya. Tapi kalau itu obat nggak ada. Paling obat cuma buat menghilangkan kecemasan. Nggak ada lagi. Tapi masa nggak ada hubungannya sama leaky gut gitu ya dok? Enggak. Oh enggak ya. Ya itu saraf. Ya kalau dari gut ya hubungannya sama perut ya. Perut dan lain-lain. Cuman memang ada beberapa literatur yang bilang tik itu bisa terbantu dengan probiotik ya. Mungkin juga dia imbalance mikroflora itu mungkin juga. Jadi sekalian aja dicek. Artinya dicek juga gimana tiknya, lancar apa enggak. BAB-nya harus lancar tiap hari. Dia nggak kempung. Pencernaannya itu tetap harus juga karena tik itu akan diperburuk kalau dia leaky gut tuh. Tapi itu nggak ada masalah kan perutnya. Jadi waktu itu pernah BAB tapi sering hitam tuh dok kayaknya. Nah tuh saya kasih prebiotik, dia udah mulai berubah warnanya. Jadi warna seperti kayak biasa gitu, bukan yang hitam kayak waktu itu gitu. Ya kalau hitam tuh artinya tinja lama ya. Lama nggak keluar. Nah, jadi makanya tiap hari BAB harus tiap hari. Mungkin ya juga ada imbalance mikroflora itu juga ngaruh juga ke tik ya. Jadi nggak mesti butuh probiotik yang banyak kan dia bolehlah makan yang kayak fermentasi gitu kayak kimchi gitu ya kan udah besar. Gitu ya. Tapi kan kentutnya nggak busuk gitu bau nggak kan? Nggak dok. Berarti nggak ada jamur, nggak ada apa ya, fermentation food tuh boleh lah ya, kayak kefir apa kayak tapi kalau yang masih jamuran ya jangan. Tapi kan ini kan dia udah enggak, makanannya di balance, dibanyakin. Udah diet tepung terigu juga dok, dia jadi lebih bagus. Cuman kadang waktu tantrum itu pokoknya dia tepung terigu kelihatan banget. Kalau makan tepung terigu marah. Tapi kalau saya dietin dia berubah. Cuman sekarang lagi banyak lebih tertawa gitu dok. Jadi dia ingat-ingat, oh enggak kakek aku begini gitu. Lebih banyak tertawa itu kenapa ya dok? Kalau ketawa tuh fenol bu. Ketawa sedikit ikan. Nah itu yang kayak kentang. Makan apa yang dia paling suka? Iya kentang dok. Nah itu kebanyakan ya. Oh iya. Iya ya.
Panel Oh, iya. ya cekikikan. Mungkin ibu mesti cek magnesium ya. Magnesiumnya bisa kurang. Karena magnesium itu yang bikin balance moodnya. Jadi dia suka tadi tiba-tiba dengernya melo-melo terus atau bisa nangis-nangis sendiri ya. Itu berarti nggak balance tuh magnesiumnya. Pasti dia kurang magnesium, butuh suplemen. Iya. Ya Bu ya. Iya dok. Ya makasih banyak banget. Iya, sama-sama. Iya. Baik Ibu Rafa, semoga tadi penjelasan Dokter Lea bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu. Boleh saya lanjutkan? Ini ada pertanyaan dari Ibu Helena. Selamat pagi, saya seorang pengajar vokal, seorang anak autis. Anak ini cerdas menurut saya. Namun masalah utama saya adalah anak ini belum bisa mengikuti instruksi saya seperti buka mulut dengan benar, keraskan suara. Apa metode yang tepat kira-kira Bu untuk pembelajaran saya lebih efektif? Terima kasih. Silakan boleh dijawab. Bagus nih. Pengajar vokal mestinya belajar juga tentang ilmu ABA ya, ilmu terapi. Ada Ibu Helenanya. Nah Bu Helena, ya bagus Bu. Nah ini Bu Yuli nih yang mesti jawab nih. Terapis Bu. Oke, Bu Helena, saya boleh tahu dulu anaknya usia berapa Bu? 13 tahun Ibu. 13 tahun. Terus sebenarnya diagnosa apa atau sekolahnya gimana? Udah sampai di tingkat berapa? Jadi sama orang tuanya tidak disekolahkan Ibu, karena memang di daerah saya tidak ada sekolah inklusi, sehingga orang tuanya takut kalau anaknya dibully sebagai dan lain-lain. Akhirnya lebih memilih anak ini dikasih kegiatan seperti nyanyi, piano, lain-lain. Nah saya kebagian bagian vokalnya Ibu, bernyanyi. Oke. Jadi sebenarnya gini ya Bu. Kalau dia nggak sekolah, nggak pernah diintervensi apapun, artinya apa? Permasalahan dia udah include ya sebenarnya. Tapi kita harusnya begini, memastikan anak itu pintar dan tidak pintar itu harus kita asesmen dulu Bu. Kita nggak bisa menurut kita ya. Jadi gini, sebenarnya anak itu mungkin ya dalam bidang tertentu dia nggak bisa, tapi ada suatu bidang yang dia tinggi ya. Bisa jadi memang bidang yang seni lah seperti itu dia kemungkinan itu bagus, atau memainkan alat musiknya karena dia hafal, tapi mengucapkan dia nggak bisa. Terus kemudian usia 13 tahun nggak pernah diterapi. Kalau komunikasi lancar nggak Bu? Dia bisa nggak komunikasi? Bisa. TikTok 2 arah gitu bisa ya Bu? Bisa, tapi di beberapa pertanyaan segala macam tuh kayak harus dipandu juga Ibu. Oh oke. Berarti artikulasinya nggak jelas ya? Iya, artikulasi nggak jelas, terus suaranya cenderung dia simpan gitu Ibu. Oke. Jadi yang pertama yang tadi ya saran saya lakukan asesmen dulu di awal. Kemudian ibu harus memang harus cari tahu dulu dia ada masalah nggak di oral motornya. Kenapa dia nggak bisa membuka mulutnya? Kenapa dia nggak bisa? Tadi kan suara ya juga suaranya kadang-kadang dipendam di dalam. Itu harus pastiin dulu oral motornya ini Bu. Apalagi dia 13 tahun ya sebenarnya. Terus yang saya gini ya bingungkannya ini karena dia nggak pernah intervensi, nggak pernah di sekolah, jadi kita jadi ngasih anak ini apakah hanya sekedar di musiknya saja, bagaimana dengan kemandirian dan latihan fisiknya juga, misalkan latihan oral motor, latihan motorik kasar, motorik halus, karena itu include semua Bu, nggak bisa dipisah sih sebenarnya satu persatu gitu loh. Terus kemudian gini, kalau untuk dia nggak bisa buka mulut, cari permasalahan, cari tahu dulu permasalahan, ada masalah nggak di oral motor, di oral mulut ya, di organ mulutnya ada masalah. Kalau seandainya ada masalah di mulut, berarti dia harus terapi pakai alat ya, berarti TW ya, rumah sakit biasanya itu ada. Terus kemudian gini Bu, kalau dia suaranya kecil dan dia nggak bisa, kita harus ajarkan dulu dia itu istilahnya kan terapi ya, bisa tadi ditanyakan menggunakan metode apa. Salah satunya metode yang bisa digunakan adalah metode ABA. Pertama kita harus ajarin mana yang suara tinggi, mana yang suara sedang, mana yang suara yang lembut. Ajarkan saya programnya berbisik, kemudian menyampaikan pesan, itu harus diajarkan ke dia. Jadi sebelum dia tahu suaranya dibesarkan, ayo besarkan suara kamu, dia kan nggak ngerti suara besar itu yang mana. Jadi harus diajarin dulu, ini suara yang besar, ini suara yang sedang, ini suara yang kecil. Jadi kita harus coba dulu gitu loh Bu, dilatih tiap hari yang suara pelan, ini suara sedang, ini suara tinggi ya. Jadi harus rutinitas, kemudian baru kita minta setelah dia tahu suara sedang
dan kecil dan tingginya, nada tinggi, sedang dan terus kemudian minta coba kamu cobakan. Jadi kita tuntun terus Bu. Jadi memang harus dilatih berulang-ulang ya. Terus sebenarnya kalau untuk suara ya banyak media sih yang bisa digunakan. Misal kalau ibu pengen tahu dulu dia benar nggak, dia bisa meniup dengan benar nggak untuk ngeluarin suara, itu pastiin dulu. Atau bisa kayak yang dasar ya, coba dia tiup kita keluar nggak anginnya itu, kayak gitu loh Bu. Terus mungkin bisa pakai yang sederhana ya, pakai tisu, pakai tiup lilin itu bisa, atau nanti pakai mikrofon itu kan bisa ya. Jadi bedain, oh yang besar tuh kayak gini loh, dia ada mikrofon, ada suaranya, pastiin dulu gitu loh Bu. Terus kemudian ini ya, salah satu mungkin karena dia tidak mau berbicara atau malas membuka mulut, ada masalah lagi nggak di kesehatan mulutnya? Itu udah include semua sih Bu sebenarnya. Dia sering begini Bu, kalau waktu saya ngajar, waktu proses pengajaran itu dia sering pegang mulut gini kayak mulut gini pegang terus, jadi dia ke distract. Jadi satu lagu tuh kadang nggak selesai karena dia begitu nyanyi tiba-tiba mulut gitu loh Bu. Iya, jadi gini, ke distractnya mulut. Jadi makanya kita harus cari dulu kenapa sih mulut yang jadi ke distract. Pasti ada masalah di mulutnya itu, dia nggak bisa nyanyi, dia nggak bisa mengeluarkan suaranya. Pastiin di mulutnya itu ada masalah atau enggak, termasuk periksa ya. Itu berhubungan ya, gigi dia ada masalah apa enggak gitu loh. Iya. Ya Bu ya. Terus kemudian gini, kalau memang 13 tahun kalau bahasanya masih belum lancar ya, memang artikulasi belum jelas ya, pasti membuat dia mungkin nggak pede ya. Dia nyanyi keluar apa yang misal nih yang kita nadanya apa, keluarnya apa, itu membuat dia nggak pede. Jadi mungkin ibu lebih kasih motivasi ya, coba nyanyi dulu. Kalau seandainya dia ngeluarin suaranya belum lurus ya, atau kata-katanya belum tepat, jadi diterima dulu, tapi nanti pelan-pelan dibetulin. Jadi saat dia bernyanyi, kalau dia menyanyikan sesuatu, misal dia bilang sayang dan keluarnya payang, jadi oke, diterima dulu, maksudnya adalah sayang, tapi nanti pelan-pelan dilatih yang P-nya menjadi sa kayak gitu, yang pa-nya jadi sa gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya motivasi dulu, kalau memang dia punya kemampuan tapi dia nggak bisa ya diartikulasi dulu dan latih berulang-ulang. Ya. Dan kemudian ya biar memastikan dia coba dites dulu Bu, dia konsonan mana yang dia nggak bisa, terus kemudian di pengucapan apa yang dia nggak bisa, nanti masukin ke program terapinya, dan itu harus diulang-ulang terus kayak gitu. Jadi kalau anak ini hanya dilatih musik dan tidak dilatih penggunaan alat motor untuk musik, itu juga nggak bisa. Jadi memang coba diskusi dengan orang tua, pastiin kondisi anak ini apakah dia masih perlu terapi bicara atau tidak gitu. Pastiin kondisinya, karena kan kalau kita belum asesmen, kita belum lihat anaknya secara langsung, memastikannya kita kan nggak tahu. Jadi dengan asesmen kita jadi tahu anak ini kendalanya apa, masalahnya di mana. Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih. Sudah menjawab pertanyaan ya tadi ya. Dari mana ya Bu? Ya, sudah. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya boleh lanjut ke Ibu atau Bapak ya, Kosin. Izin bertanya Dok, kebetulan saya seorang shadow teacher di sekolah. Bagaimana trik dan treatment untuk anak yang moodnya kurang bagus, terutama ketika proses belajar? Nah, bagaimana ini triknya? Silakan boleh dibantu jawab. Dokter Ibu, saya. Ya. Oke. Ibu, ini yang nanya ibunya yang mana Ibu? Itu anaknya usia berapa sih Bu? Kelas berapa? Masalahnya apa ya? Oh Bapak ya, Bapak Kosim ya Pak? Iya Bu. Oke. Anak yang Bapak pegang itu usia berapa Pak? Menginjak usia 15 tahun Ibu. Oh oke. Terus untuk kendalanya sih sebenarnya kalau untuk komunikasi dua arah itu sulit Ibu. Jadi kalau untuk hanya yang kendalanya hanya mudingnya seperti itu. Tapi kalau untuk pemahaman, lanjut Pak, lanjut. Untuk pemahaman dia lebih cepat dan artikulasi juga jelas. Hanya saja untuk mengatur mudingnya ketika proses belajar mengajar seperti itu. Sebelumnya sempat didiagnosa apa Pak? Kekurangannya ya, kalau didiagnosa ADHD Bu. Terus kelas berapa sih? Ya. Untuk sebenarnya ini kan memang
seharusnya usia 15 tahun itu kan kelas 3 atau kelas 1 SMA ya Bu ya. Ya. Karena dulu pernah ketika dia masuk fase sekolah di awal, itu dia sedikit trauma ketika masuk sekolah. Jadi 2 tahun dia mungkin homeschooling di rumahnya, karena memang saya sendiri hanya bertugas di sekolah mendampinginya saja seperti itu Ibu. Berarti jatuhnya sekarang kelas berapa Pak? Kalau sekarang jatuhnya kelas 1 SMP Ibu. 7. Kelas 1 SMP. Sekolah reguler atau inklusi atau khusus ABK? Sekolah reguler, sekolah dengan teman-teman yang normal seperti itu. Dia bisa duduk tenang? Duduk tenang, sudah bagus, tidak goyang-goyang ataupun tidak lari-lari. Hanya itu saja ketika proses belajar mengajar, umpama 5 menit dia mau menulis, habis itu dia pengen tiduran atau segala, ya pengen mungkin secara ininya menenangkan diri lah, seperti itu ya Bu ya. Oke. Jadi gini Pak, kan anaknya ini mood ya. Pertama sih sebenarnya gini, yang harus dicari tahu permasalahannya adalah dia sempat trauma. Coba dicari tahu trauma awalnya itu di mana, ya. Jadi itu membantu kita menyelesaikan masalah dia. Terus kemudian kalau dia moodnya bagus, Bapak juga harus bikin ini. Pertama, kasih tahu dulu, kan dia lumayan bisa ya sebenarnya. Aturan belajar itu bagaimana, etikanya belajar itu bagaimana. Dia harus dikasih tahu, jelasin tugas dan tanggung jawab dia dalam belajar seperti apa. Itu ya. Dan kemudian gini, memang harus tetap ya anak seperti ini kita bantu memang konsisten dan beri misal gini, konsekuensi dan reward itu pasti. Misal kerjasama dengan guru di kelas, dia kan artinya dia mau bergerak nih. Oke, misal soal 10 ya. Soal 10 biar moodnya tetap bagus. Kita diskusi dengan guru kelas sama-sama, misal 5 soal dia kerjakan, dibikin ya kesepakatan bersama dengan anak juga, kan anaknya cukup ngerti ya. Jadi gini, kamu kerjakan 5 soal, nanti setelah 5 soal kamu kerjakan, kamu boleh, misal dia mau apa dulu, kasih tugas Pak misal ya, karena dia kan anaknya ADHD ya, artinya dia butuh bergerak. Kasih tugas misalnya dia menghapus papan tulis, ya. Atau dia dikasih tugas misalnya nih, kamu buang dulu sampah ke tong sampah, nanti kamu balik lagi. Jadi artinya di dalam sela dia belajar itu kasih sesuatu hal misal yang membuat dia bergerak. Atau kalau seandainya nggak bisa, misal gini nih, dia anaknya kan sudah mengerjakan 5 soal. Habis itu kasih sesuatu hal yang bisa memotivasi dia tuh tidak fokus dulu ke pembelajaran, dia dialihkan sementara. Sebenarnya sih begitu. Atau boleh diizinkan dia keluar tapi dengan batasan waktu. Misal ya kamu kerjakan 5 soal, kamu boleh keluar dulu, keluarnya 2 menit misal ya, dengan kesepakatan dengan guru supaya teman-temannya nggak ngikutin ya kalau yang lain. Boleh kamu mutar dulu di halaman sebentar, masuk lagi. Ya, atau minimal tugas dalam kelas dia harus ngasih hapus papan tulis, nanti dia duduk lagi. Nanti 5 soal lagi. Jadi memang harus beri dia ruang untuk yang dia bergerak. Kalau enggak, biasanya tuh anak ADHD akan mengganggu teman di depan, teman di belakang, di samping dia. Biasanya akan begitu. Satu anak ADHD di dalam kelas dia bisa menggerakkan 21 anak yang normal loh Pak. Karena kalau enggak dia yang mencolek temannya, dia teriak, dia misalkan dengan cara apa saja yang bisa dia lakukan supaya dia jadi orang tertarik ke dia kayak gitu loh. Ya, jadi memang Bapak harus siasati pembelajaran dia. Tidak bisa belajar dengan di kelas duduk seharian, itu nggak bisa. Harus ada disiasatin misalnya seperti apa, atau disediain aja misal ya kayak apa ya dok namanya permainan itu yang dia bisa putar-putar, mungkin setelah dikerjakan 5 soal nanti muter-muter dulu, udah nanti dikasih lagi main sebentar. Kemudian ajarkan etika belajar itu dia harus mengikuti aturan 1 sampai sekian misal ya. Kalau belajar itu pertama harus duduk tenang, dengarkan guru, nomor 1 duduk tenang, kedua apa, ketiga apa, beri dia istilahnya gini aturannya begitu. Kasih tahu ke dia kalau kamu bisa mengikuti aturan ini, kamu akan mendapatkan apa. Itu harus tetap. Yang namanya reward dan konsekuensi itu harus diberikan ke anak seperti ini. Kemudian
dia harus diajarin juga tugas dan tanggung jawab. Beri dia misalnya nih, kamu mau jadi apa ke depan? Kamu misal ya, dia contohnya, oh saya mau misal nih mau SMA di mana, mau kuliah di mana, misalnya gitu. Oke, kalau kamu ke sana kamu harus tahu yang masuk ke sana anaknya harus bisa ini, bisa ini. Jadi apa yang Bapak mau target ke anak ini, diskusikan ke dia karena dia udah besar. Kita harus mengejar ini, tapi harus melakukan beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Tahapannya adalah dengan mengikuti ini, batasannya ini, dan kamu harus lakukan itu. Jadi memang harus kasih motivasi terus, Pak. Anak-anak begini kan moodnya kadang-kadang baik, kadang tidak. Jadi harus diajarkan dia untuk mengendalikan moodnya sendiri. Ya, ajarkan juga etika malu ya. Misal gini, kalau kamu dengan usia 13 tahun, Bapak tadi 13, bukan ya, 15 tahun ya. Kamu udah harus tahu kamu sudah besar. Kalau anak 15 tahun seperti kamu terus masih juga bergerak seperti ini, nanti udah ada malu loh, nanti teman-teman kamu akan menjauh dan teman-teman kamu nggak ada yang mau main sama kamu dan kamu dikucilkan, itu udah pasti ya Pak ya. Tapi kalau untuk diajak komunikasi, dia itu tidak ada feedback Ibu. Itu bagaimana ya? Tidak ada feedback Pak. Iya, maksudnya tunggu instruksi baru dia memberikan, seumpama contoh izin keluar harus diperintah, dia baru menyampaikan, Ibu guru saya izin ya, gitu, seperti itu. Jadi untuk berkomunikasi itu memang itu menjadi kendala ataupun kurangannya. Kalau untuk secara pemahaman, dia cepat dengan teman-temannya itu lebih cepat menangkap seperti itu. Kalau untuk menyampaikan, dia memang susah seperti itu. Jadi gini, dia ADHD. Kalau seharusnya kalau anak ADHD, dia pasti bicaranya pasti lancar Pak. Ini lancar nggak bicaranya? Kalau bicara lancar, hanya saja ketika diajak ngobrol atau diskusi itu dia tidak merespon seperti itu. Kalau ngomong artikulasi itu lancar Ibu, seperti itu. Artikulasi adalah mengucapkan dengan tepat. Kalau ngomong lancar adalah tektok kayak kita ini bisa ngomong, tapi artikulasi misal ya ngomong R dia jadi L, itu yang artikulasi. Jadi sekarang anaknya kondisinya di mana? Apakah dia bisa berbicara lancar, komunikasi dua arah dengan kita, tektok, tanya jawab dia bisa, atau tidak. Memang dia nggak ada masalah di tidak semua pengucapan itu tepat? Kalau untuk artikulasi dia tepat dan bahasanya pun memang jelas, tetapi kalau untuk tektok komunikasi seperti kita ini susah seperti itu. Oke. Jadi salah satu tahapannya adalah gini Pak, dia kan udah bisa menulis ya. Mungkin dia dilatih terus untuk menyampaikan apa yang mau dia bicarakan. Coba dilatih dulu menulis. Kamu tulis dulu. Misalnya gini, dalam latihan sehari-hari, coba kamu tuliskan mengenai cerita harian atau kegiatan dia sehari-hari. Kemudian minta dia untuk berulang-ulang menyampaikan di depan, mungkin karena Bapak shadownya ya, mungkin di depan Bapak dulu. Ayo coba ceritakan. Jadi memang dilatih untuk bercerita si anaknya, ya. Terus kemudian apapun yang dia sampaikan, yang dia coba ceritakan, kurang tepat atau pendek, buat awal ini dipuji dulu. Oke, kamu pintar, bagus. Besok kamu tingkatkan lagi ya, kita harus kejarnya targetnya apa. Misal gitu, kamu harus bisa menjelaskan dengan detail. Contoh aja ya, contohin misal gini ya, ini adalah pena. Coba kamu tuliskan. Kalau dia belum bisa menyampaikan secara langsung, minta dia deskripsi. Coba kamu deskripsikan pena itu apa. Minta dia nulis apa. Oke, kemudian bacakan yang dia tulis ya. Ya, kemudian minta dia membacakan yang dia tulis. Itu adalah sebagai langkah awal untuk membantu dia untuk cara menyampaikan. Nah, terus kemudian bisa Bapak hilangkan tulisan. Oh ya, coba sekarang pena. Coba kamu jelaskan, deskripsikan pena itu apa. Misalnya nih, pena itu adalah fungsi untuk menulis, warnanya hitam, bentuknya panjang atau misalnya kayak itu. Jadi bisa dilatih dia seperti itu ya Pak ya. Jadi buat awal memang harus kita membiasakan dia, meminta dia bercerita dulu supaya dia termotivasi untuk bicara. Ya, jadi beri penguatan saat dia berbicara. Misal nih dia ngomong apa salah, jangan gitu, bukan itu loh salah, jangan disalahkan. Tapi setiap apapun yang dia sampaikan, dia presentasikan, itu diterima dulu dan jangan disalahkan.
Ya, jadi kalau dia masih terkendala menyampaikan, coba dengan bantu dengan menulis dulu. Jadi artinya apa? Dengan dia menulis ada artinya gini, kemampuan anak yang jauh lebih meningkat. Pertama, sebelum dia menyampaikan dia udah bisa mengukur kata-kata apa yang sudah diucapkan, dan dia juga bisa imajinasinya berjalan, nalarnya jalan. Dia akan nulis dulu. Oh, nanti saya akan menyampaikannya ini. Jadi bantunya gitu ya, Pak. Oke, Pak. Baik Bu, terima kasih. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya Pak Kosin. Kita akan lanjut ke Ibu Olivia. Pertanyaannya kan banyak. Semoga nutup ya waktunya, kurang setengah jam. Oke, Ibu Olivia. Pagi dokter, anak saya laki-laki usia 3 tahun terdeteksi autis trait sejak 18 bulan. Sudah mulai terapi SI sejak 18 bulan sampai saat ini, dan per 3 bulan lalu start join playgroup. Anak saya adalah anak adaptasi sehingga cenderung tiap masuk kelas nangis dulu beberapa waktu. Untuk eye contact saat ini cukup baik, namun belum bisa bicara sampai saat ini. Yang mau saya tanyakan, pertanyaannya ada 3. Kapan saatnya mulai terapi okupasi seperti behavior, terapi bicara? Sainnya seperti apa untuk start terapi lainnya? Untuk makanan cenderung tidak mau mencoba makanan baru sehingga untuk bepergian agak problem. Apakah ada tips untuk itu? Dan yang ketiga, untuk ketidakseimbangan bakteri di pencernaan, bagaimana cara mengetahuinya? Terima kasih dokter. Silakan dokter. Oke. Untuk terapi yang dibutuhkan anak adalah apapun yang anak butuhkan. Ya, kalau dia butuh apapun harus diberikan. Misalnya dia butuh okupasi, diberikan okupasi, dibutuhkan terapi bicara. Cuma memang kalau untuk autisme itu yang gold terapi itu adalah yang dianjurkan, basicnya adalah terapi behavior ya, applied behavior analysis, karena itu yang paling banyak dipakai untuk autisme di dunia. Cuma kalau memang dia ada disertai dengan okupasi, bicara, SI nggak ada masalah, sesuai dengan kebutuhan anaknya aja. Jadi sains seperti apa untuk start terapi lainnya? Dari sekarang udah mulai, sejak dia terdiagnosa autisme bisa Aba ikut ya kan, behavior dari awal disertai yang lain-lain juga nggak ada masalah. Kemudian untuk makanan, cenderung tidak mau mencoba makanan baru, ya kita makanya harus ada tekniknya. Tekniknya ya nomor 1 biasanya modeling yang paling ini ya, paling gampang, artinya ditirukan. Nah berarti coba dulu misalnya bantuannya makanan baru, ibu juga ikut makan makanan itu sambil muka ibu tunjukin, enak nih makanannya, coba yuk, pinter. Dia mau makan sedikit aja, misalnya cuma ditempel aja di bibir gitu ya, itu udah dipuji ya, hebat, lagi, aduh enak banget nih, ntar juga anaknya jadi mau gitu ya, contoh. Jadi itu termasuk ilmu perilaku sih. Jadi makanya kalau anaknya sudah masuk ke terapi perilaku, biasanya hal-hal seperti itu bisa dihandle ya. Untuk ketidakseimbangan bakteri di pencernaan, ya kita lihat ada masalah nggak di pencernaan gitu ya. Biasanya kalau ada nggak seimbang, bakteri jamurnya nggak seimbang, biasanya ada BAB-nya tidak lancar, kemudian bentuknya busuk misalnya, atau ya makan apapun keluar lagi makanan utuh dan lain-lain. Itu kita mesti lihat ya, gitu Bu. Lanjut ya. Ya. Oke. Terima kasih dokter, Ibu Olivia. Semoga berkenan ya dengan jawabannya. Kita ke Ibu Jessica dari Malang. Pagi dokter, apakah ASD memang disebabkan oleh leaky gut, brain alergi atau brain inflamasi? Suplementasi apa yang dianjurkan untuk ASD? Diet apa yang dianjurkan untuk anak ASD? Apakah diet CFGFSF itu sugar free atau soya free ya? Anak saya perempuan speech delay 3 tahun, tapi masih sosialisasi. Saya tidak peduli diagnosanya, tapi saya ingin tahu solusinya. Ini tambahan dari Bu Jessica, anak saya sudah masuk KB umum tanpa shadow karena anaknya bisa mengikuti pelajaran dan diam di kelas. Pulang sekolah langsung terapi ABA atau SI atau behavior setiap hari.
Anak saya speech delay, belum ngomong sampai sekarang, hanya spontan-spontan. Tapi tidak flapping, tidak steaming, tidak melukai diri sendiri, tapi mulai Juli ini suka menjambak anak lain kalau rebutan mainan. Apa yang harus saya lakukan? Usia 3 tahun perempuan, di KB dan di terapi sudah tidak menjambak setelah dimarahi gurunya. Baik, silakan. Ya, ini Bu Jessica juga on cam ya. Halo Bu. Silakan. Iya. Jadi anaknya 3 tahun belum bicara. Juga kalau kelihatan dia ada menjambaknya, sebenarnya dia artinya tidak bisa memulai pertemanan ya. Artinya dia belum tahu gimana cara berteman atau mempertahankan pertemanan atau berteman yang baik. Kalau itu kan udah di terapi ya, udah terapi behavior, nanti kan diajarkan itu pasti bisa lebih baik ya, membaik. Oke, sekarang kalau ininya dulu ya, leaky gut dan lain-lain. Jadi bukan karena apakah ASD memang disebabkan karena leaky gut? Bukan karena gitu. Jadi ASD adalah definisinya gangguan perkembangan sel saraf atau neurodevelopmental dari sejak usia dini. Itu definisi ASD. Cuman masalahnya apa? ASD itu adalah biasanya banyak sekali komorbidnya, penyakit penyertanya atau masalah penyertanya gitu. Ya, misalnya disertai kejang atau disertai makanya tadi yang saya bilang ada yang protes tuh lawan saya tadi mental illness. ASD itu bukan mental illness gitu ya. ASD itu gangguan perkembangan sel saraf. Memang benar. ASD itu definisinya adalah gangguan perkembangan sel saraf dari sejak usia dini. Terus protes tuh gara-gara ada mental illness, mood disorder, terus autisme. Terus harus sensitif lah saya dibilang kayak gitu. Tapi pada intinya gini, bukan itu masalahnya ya. Jadi pada ASD bukan saya bilang itu gangguan mental, bukan. Ya mungkin Anda salah ya dalam membaca slide saya. Jadi gini, autisme itu memang definisinya adalah gangguan perkembangan sel saraf dari sejak usia dini. Tapi biasanya selalu ada komorbid, faktor penyerta, yang itu agak repot. Karena setiap anak tuh berbeda-beda komorbidnya, faktor penyertanya. Kalau itu dibiarkan, itu akan memperburuk autismenya gitu ya. Jadi akan lebih anaknya jadi lebih sulit untuk belajar atau aktivitas sehari-hari dan lain-lain untuk terapi. Jadi itu komorbid itu yang harus kita perbaiki. Nah, salah satunya adalah gejala-gejala yang mental illness yang contohnya adalah depresi, cemas, stres, itu yang harus kita perbaiki. Itu maksudnya. Bukan saya bilang gangguan mental, autisme ya. Jadi nggak usah protes kalau kayak gitu. Nah, untuk ini sama juga dengan leaky gut. Leaky gut itu adalah salah satu komorbid. Nah, masalahnya apa? Leaky gut itu banyak sekali pada autisme dan terjadi 80% sebagian besar. Itu ada masalah alergi, kemudian jadi leaky gut. Leaky gut, kemudian jadi masuk bocor ususnya, merembes ya ususnya, terus kemudian masuk ke salah satunya brain inflammation. Ya makanya kalau dia alergi, reaksinya adalah bukan bentol-bentol gatal-gatal saja, ada yang bentol-bentol gatal, tapi ada juga alerginya lebih banyak disertai gangguan perilaku. Karena inflamasi di otak gitu. Jadi makannya salah, perilakunya yang berubah. Misalnya lebih marah-marah, setelah makan itu lebih marah-marah. Kenapa bisa berubah? Karena di otak terjadi brain inflammation. Jadi jangan dibalik. Karena leaky gut dia jadi ASD, bukan itu. Ya. Kemudian suplementasi apa yang dianjurkan untuk anak ASD banyak. Artinya gini, memang suplementasi bukan disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Tergantung kebutuhan anaknya apa. Jadi bukan satu suplemen untuk semua, bukan gitu. Untuk semua anak SD cuma satu suplemen, tapi tergantung anaknya butuh apa. Karena anak-anak SD balik lagi komorbid. Komorbid artinya ada gangguan penyertanya. Biasanya juga disertai dengan gangguan nutrisi, kekurangan nutrisi, tidak bisa menyerap nutrisi. Nutrisi inilah yang namanya yang harus diedit, harus ditambahkan. Karena dia banyak alergi, jadi makanannya relatif terbatas. Jadi kalau kita nutrisinya cuma ngandelin makanan, itu relatif kurang. Makanya biasanya kita lihat, dia kekurangan mineral A, B, C, D. Setelah kita cek lab dan lain-lain, ya makanya ada suplementasi, ada yang ditambahkan. Atau ada anak-anak dengan gangguan disertai juga komorbidnya dengan mutasi-mutasi DNA-nya. Misalnya mutasi DNA-nya bisa menyebabkan apa? Dia tidak bisa memecah vitamin D3. Berarti harus diberikan D3. Tadi lihat mutasi DNA, dia tidak bisa memecah asam folat. Makanya harus diberikan
asam folat yang bentuk aktifnya, bukan asam folat biasa, tapi berbeda yang bentuk aktif asam folat. Seperti itulah makanya dibutuhkan suplementasi. Maksudnya ada additional nutrisi tambahan yang memang dibutuhkan untuk dia. Gitu. Dietnya, apakah diet yang dianjurkan? Itu CF, GF, SF semua, soya free, sugar free, casein free, gluten free, itu semua. Ya, soya itu saya tidak rekomend memang karena itu adalah bisa memicu kejang penelitiannya. Kemudian memang dia kebanyakan anak-anak yang alergi susu juga alergi soya biasanya. Dan soya itu termasuk fitoestrogen. Jadi kalau misalnya anak laki-laki yang kebanyakan makan soya juga harus hati-hati karena dia fitoestrogen ya, mengandung hormon estrogen wanita. Ibu anak perempuannya spes delay 3 tahun tapi masih mau sosialisasi. Oke. Nah, Ibu perhatikan, dia udah pernah didiagnosa belum? Spes delay. Kalau diagnosanya di Malang itu bilangnya ADHD atau bingung bahasa. Terus kalau ke dokter Surabaya itu katanya ASD ringan. Nah, jadi gini Bu, pokoknya patokannya gini ya Bu ya. 3 tuh kalau autisme yang sudah masalah jelas pasti. Makanya kadang-kadang ADHD lah, spes delay lah, bingung bahasa lah. Tapi kalau autis tuh pasti 3. Nomor 1 masalah dengan komunikasi sosial. Mungkin dia spes delay, mungkin dia bisa bicara tapi nggak bisa ngobrol, nggak bisa tektok. Kayak tadi yang Bapak tadi itu yang guru ya. Saya ragu dia itu ADHD karena kalau ADHD biasanya nggak ada masalah dengan komunikasi ya. Dia bisa ngobrol, dia bisa mengerti, cuman masalahnya hiperaktif dan atensi doang kalau ADHD. Tapi kalau autisme itu dia komunikasi bermasalah. Mungkin dia bisa ngomong tapi kalau menjawab pertanyaan dia kurang bagus gitu, nggak bisa tektok ngobrolnya, itu ASD ya. Nah, jadi masalah komunikasi sosial, kedua interaksi sosial. Interaksi sosial bermasalah. Ada yang nggak mau main, ada yang mau main. Kalau ini kan anak ibu mau bersosialisasi, tapi perhatikan. Mau main sama anak lain. Tapi perhatikan, mau sosialisasi tapi dia bermainnya benar apa enggak, tepat apa enggak. Kayak contohnya ngejambak. Nah, itu juga tanda tanya. Benar nggak interaksi sosial dia? Artinya dia mungkin mau main, ngedeketin anak, tapi nggak benar, nggak tepat. Contoh, misalnya dia ngedeketin tapi terlalu deket gitu ya mukanya, saya nggak tahu juga. Atau ngedeketin tapi anak lain nggak suka gitu dideketin sama dia. Jadi perhatiinnya adalah dia mau bersosialisasi, tapi anak lain mau nggak berteman sama dia. Nah itu juga, kalau anak lain nggak mau, anak lain menjauh, berarti ada masalah di situ, ada masalah di interaksi sosial, ya Bu ya. Coba perhatiin aja. Yang ketiga, perilaku berulang. Nah, Ibu kan bilang nggak ada ya perilaku berulang. Perilaku berulang, coba perhatiin karena ini masih 3 tahun. Biasanya nanti kalau misalnya autisme benar itu adalah bertambah gitu ciri-ciri autismenya. Tapi perhatiin aja 3 ini yang harus jelas. Nah, makanya saya juga setuju juga, nggak usah peduli sama diagnosanya. Yang penting kalau ada cirinya itu harus kita perbaikin, kita terapiin supaya seperti anak seusianya, gitu ya, perkembangannya dan lain-lain. Gitu. Tapi kalau nggak boleh susu sapi nggak boleh, susu ini nggak boleh pakai susu apa? Susu kalau saya anjurin bisa susu beras atau susu ada asam amino, ada susu khusus asam amino yang hipoalergenik, Neocap dari, nah ini jadi merek ya nggak apa-apa. Bisa ada susu asam amino. Itu bisa, yang nggak ada gluten, yang nggak boleh kan sama kasein ya, kasein, yang nggak ada kaseinnya, gitu. Nah kemudian susu itu menurut saya yang kita butuhkan adalah kalsiumnya. Jadi kalau tidak minum susu nggak ada masalah mestinya. Yang penting kita kalsiumnya nggak boleh kurang, itu sih ya. Nah, kayaknya saya mau nggak tahu jadi Surabaya. Iya. Ya, gitu ya Bu ya. Iya. Lanjut. Makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jessica untuk pertanyaannya dan juga jawabannya dari dokter. Kita lanjut ya ke Ibu Weslina Hareva. Selamat pagi Dokter Lea, anak saya Noah
jalan 12 tahun sudah menjalankan diet dan rotasi selama hampir 5 tahun. Sejak diet dan konsisten terapi ABA, perkembangan Noah sangat signifikan. Yang ingin saya tanyakan, apakah kedepannya ada kemungkinan menghentikan diet dan rotasi? Sangat berharap kelak dewasa sudah bisa lebih jauh lebih bervariasi untuk makanan diet dan tidak lagi rotasi. Apakah mungkin dok untuk saat ini memang masih suka sensitif kalau salah makan? Silakan, hai Bu Weslina. Halo Bu, ya. Apa kabar? Bagus ya Bu, saya senang ya Noah tambah baik ya. Jadi untuk ke depan, jadi gini, memang yang kita harapkan ke depan itu dia udah nggak perlu diet lagi, itu bisa karena ini justru yang kita harapkan itu. Jadi biasanya kalau pada anak-anak kecil daya tahan tubuhnya, jadi di dalam badan kita kan kayak ada satpam yang jagain gitu ya, kayak prajurit deh, soldier ya, itu daya tahan tubuh. Jadi masalahnya pada anak-anak ini daya tahan tubuhnya lemah, artinya daya tahan tubuhnya nggak bisa membedakan mana yang baik mana yang jahat. Jadi makanan pun dianggap musuh sama dia, jadi diajar berusaha dibuang. Artinya di alergi lah itu, hipersensitivitas ya, alergi. Jadi berusaha dibuang. Jadi banyak inflamasi di mana-mana. Nah, itu namanya alergi. Tapi kalau semakin besar, kita harapkan si daya tahan tubuhnya ini udah kuat gitu. Oh, tahu nih makanan, jadi diterima dengan baik. Makanya biasanya sejalan dengan usia, alergi itu akan berkurang. Kita harapkan begitu. Imun sistem kuat. Jadi kalau misalnya dia sudah besar, kalau dia udah bagus, ya cobalah dibocorkan sedikit-sedikit. Tapi syaratnya jangan buru-buru bocorin, ya jangan buru-buru bocorin, sayang gitu. Apalagi masih suka sensitif ya, salah makan ya, berarti kita waspada aja. Tapi jangan ketakutan juga. Jangan gara-gara banyak alergi jadi nggak sampai tua gitu, bener-bener nggak nyobain apa-apa ya, kasihan juga. Contoh, cobain deh. Misalnya kalau dari kecil fenol itu ya, fenol didietkan, udah mulai remaja cobain fenol sedikit, bisa nggak dia gitu. Tapi kadang-kadang dikit-dikit tapi banyak juga muncul juga, makanya perhatiin lah tiap anak. Kita harapkan nanti ke depan nggak alergi lagi. Nah, karena dia kalau udah besar biasanya tuh makanya kayaknya di Facebook saya ada deh yang video anak remaja tuh yang bilang, kalau udah besar dia ngerasa saya udah nggak bisa lagi makan tepung, setiap makan tepung pusing kepala saya jadi nggak mau gitu. Jadi dia udah ngerasa sendiri gitu sih Bu. Ya Bu ya. Ya dok. Kan memang Noah ini pernah jalankan ini tes DNA dok. Jadi memang waktu itu ada beberapa yang memang tidak karena sudah mutasi DNA-nya jadi gitu. Nah kalau mutasi DNA itu kan apakah seumur hidup gitu? Hidup. Nah kalau mutasi DNA udah pasti dia fix Bu. Ya jadi kalau dia udah tes mutasi DNA itu udah artinya ya udah segitu, udah DNA-nya begitu. Memang dia nggak bisa. Jadi kalau misalnya dibilang DNA-nya nggak bisa itu gluten apa gitu, langsung seumur hidup. Nah kalau kayak gitu memang kalau DNA lebih fix gitu. Oh gitu. Kecuali alergi, ya tes alergi IgG, food alergi misalnya, nah itu bisa. Oh gitu ya. Jadi alergi yang justru alergi ini yang kita perlu. Ya coba-cobain. Tapi kalau udah DNA misalnya contoh, dia harus nggak bisa mencari vitamin D nih, D3. Ya udah itu udah seumur hidup kita harus pantau terus tuh vitamin D3 kadarnya. Jadi kalau dia pasti akan low terus gitu. Jadi harus ada asupan lebih biasanya gitu. Ya. Biasanya, tapi tetap sih kadang-kadang cek juga yang lab, artinya mutasi DNA itu adalah kayak faktor risiko gitu ya Bu ya. Belum tentu sekarang kejadian. Artinya belum tentu sekarang terjadi gitu ya. Contoh deh, kalau tes DNA itu kan dikasih tahu, ada risiko kanker nih. Nah, tapi kan sekarang belum tentu kanker, gitu ya Bu ya. Nah itu, tapi ada risiko. Kalau DNA itu berarti memang risikonya begitu. Gitu ya. Biasanya DNA seumur hidup sih. Seumur hidup ya? Iya. Dok, makasih informasi. Sama-sama Bu. Iya, itu aja dok. Ya. Pertanyaan berikutnya ini ada dari Bapak Afrian Fahrudin, terapis okupasi sepertinya ya. Selamat pagi dokter, saya ada anak diagnosa ASD usia 7 tahun, saat ini sudah sekolah alam. Yang mau saya tanyakan,
Satu, duduk tenang sudah bisa, tapi inkonsisten. Tapi kalau sudah mau belajar, penolakan atau ada rewel, nangis, terkadang tertawa sendiri. Bagaimana mengontrol perilaku anak saat rewel, dokter? Karena ada tantrum dan slapping. Kedua, saat ini makan pilih-pilih, tidak mau yang lembek atau kenyal. Buah mau hanya bentuk cair atau jus. Bagaimana belajar agar mau buah potong? Dan yang ketiga, mengalami kesulitan BAB dan harus pakai mikrolak. Apakah yang harus saya lakukan ya dokter? Sudah konsul ke dokter gizi tapi kurang ada perubahan. Oke, terima kasih. Bapak Afrian boleh on cam ya Bapak? Silakan supaya bisa interaksi dengan dokter Lea. Nggak ada respon? Oke, mungkin bisa langsung dijawab dokter. Ya, jadi selamat pagi Pak Afrian ya, oke. Ya. Saatnya sudah sekolah alam, duduk tenang, nah inkonsisten. Nah, sudah bisa duduk tenang, berarti kan memang anaknya, tapi inkonsisten berarti kan memang anaknya kinestetik ya. Berarti kalau kayak gini kan memang harus, kalau anak kinestetik ya kayak tadi juga ada yang bertanya kan, Bapak Guru ya, kalau anak autisme rata-rata kinestetik, dia harus banyak istirahat, recess ya. Jadi belajar itu paling 20-30 menit, terus nanti boleh dia suruh dia jalan, tapi harus balik lagi gitu. Jadi agak berbeda dengan anak lain. Tapi ini kan sekolah alam lebih banyak bergerak ya. Nah, jadi kalau sudah mau belajar, nah ada penolakan. Nah itu kalau itu masuk ke perilaku tuh, ke behavior tuh, berarti kan ada escape. Ya kalau kita tuh istilahnya escape ya. Jadi dia menolak belajar, mau kabur gitu ya. Kalau kayak gitu, kalau di terapi perilaku, anak itu tetap harus dikasih tugas. Jadi nggak bisa, kita tidak bisa mereinforce perilaku bermasalahnya. Artinya tidak bisa jangan memperkuat perilaku bermasalahnya. Misalnya dia dikasih tugas, dia langsung nangis, apapun perilaku bermasalahnya. Keluar biasanya tuh, nangis lah, rewel lah, steaming lah, flapping lah, tantrum lah. Itu sebenarnya ujung-ujungnya itu escape, ya kabur. Nah jadi caranya kalau di prinsip-prinsip terapi behavior ya tetap terus dikasih tugasnya. Jangan pedulikan perilaku bermasalahnya. Tetap harus diberikan. Walaupun misalnya nih kita lihat dia apa memang benar-benar kecapean, tapi tetap kita kasih instruksi sederhana. Yang penting dia tahu bahwa dia tidak bisa kabur kalau kita kasih suruh. Tapi kalau misalnya dia mau nangis, ya udah deh, kamu belajar keluar dulu deh, main dulu deh di luar. Nah, dia tahu lagi kelemahan kita. Tahu nih bapaknya, kalau saya nangis dikit, saya tantrum dikit, saya pasti disuruh boleh main keluar. Nah, nanti dia akan begitu lagi. Itu namanya mereinforce perilaku bermasalahnya. Kita jangan gitu. Jadi tetap tugasnya harus dikerjakan. Kamu kerjakan tugas dulu, baru kamu boleh bermain. Atau kamu kerjakan tugas, nanti istirahat jam 10.30 bisa. Ya Pak ya. Nah, pilih-pilih makanan, tidak mau lembek, kenyal. Nah, jadi memang ini anak masalahnya picky eater ya. Kalau dari sisi kedokterannya biasanya ada kurang mineral tertentu ya. Nah, makanya kalau bisa konsultasi sih ke dokter, yang mengerti ini biomedis gitu ya. Kemudian buah hanya mau bentuk cair dan jus. Bagaimana belajar buah potong? Pertama ada tahapannya. Jadi minum kan jus dia udah mau. Nanti jusnya itu agak dikentelin. Nanti lama-lama konsistensi ditambah. Misalnya ada potongan-potongan kecil. Sampai dikasih pujian. Waduh pinter ya udah bisa ngunyah kayak anak besar. Misalnya kita dikasih modeling. Wah ini enak banget nih karena ada bisa ngunyah-ngunyahnya. Ya. Kalian dikasih modeling biasanya. Nanti lama-lama potongan ditambah. Itu ada proses. Dan proses itu nggak cepat. Tapi harus dilakukan. Jadi bukannya cair-cair oke, bentuknya jus terus lama-lamanya bertahun-tahun jus terus karena dia sukanya itu. Nggak bisa. Nanti juga kalau misalnya dia tidak dilatih mengunyah, cuma nelen-nelen doang, nggak bagus juga. Ya, untuk artikulasi dan oral motor dan lain-lain. Jadi tetap harus kita rubah. Jangan cuma cair, dikentelin, lama-lama kental, lama dinaikin konsistensinya, ada yang dipotong-potong kecil-kecil, lama-lama potongannya diperbesar, lama-lama buahnya, sambil terus kita reinforcement perilaku yang bagusnya. Jadi kita perkuat perilaku yang bagusnya. Kita kasih pujian, aduh udah bisa makan ini, aduh enak banget, sambil kita kasih bantuan, kita modeling, kasih
makan yang buah-buah potongnya di depan dia sambil mimik muka kita, enak banget nih gitu. Dia akan ikut, kita akan mau, ya. Nah, sulit BAB. Nah, BAB berarti buang air besar. Syaratnya adalah tambahin seratnya, tambahin sayurnya, tambahin buahnya, tambahin minumnya. Minumnya berapa liter? 1,5. Coba cek itu. Benar nggak? Sulit BAB berarti kurang buah, kurang sayur. Dan harus pakai mikrolak ya. Kalau udah 2-3 hari nggak pup ya harus ditusuk mikrolak karena pasti ujungnya keras. Jadi mikrolak tuh supaya dia lancar. Nah, sulit BAB ya coba cek probiotik harus masuk dan lain-lain. Sudah konsul ke dokter gizi kurang perubahan ya berarti masih ada masalah. Ya harus coba ke tempat lain gitu ya. Konsul lagi. Gitu ya Pak Afrian. Semoga mendengarkan ya. Ya, Mbak Afrian, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Tadi penjelasan dari dokter. Saya boleh lanjut ya ke Ibu Ayu. Dokter, maaf, apakah bicara dengan ASD harus seperti nada seorang terapi? Silakan. Bu Ayu mana Bu Ayu? Bu Ayunya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ya makanya nada seperti seorang terapis itu seperti apa ya? Nadanya saya kan juga nggak tahu nada. Biasa aja lah bicara dengan ASD. Cuman nomor 1 prinsipnya ya. Kalau bicara dengan anak ASD jangan ngomong panjang-panjang. Karena nanti dia akan dengar cuman belakangnya doang. Jadi ngomongnya yang apa yang dia harus kerjakan. Dan berikan kata-kata yang apa yang dia harus kerjakan. Atau kata positif. Contoh. Kalau dia nangis jangan bilang jangan nangis. Dia akan nangis terus karena dengarnya nangisnya. Jadi kalau dia nangis bilang tenang, tenang ya, udah. Potong aja katanya. Kata yang ibu mau tuh seperti apa? Misalnya, ayo makan, duduk, tidur. Jangan begini, ayo deh kenapa sih kok kamu gak mau makan sih, ayo dong makan. Nah, itu kepanjangan. Nah kalau nada itu berarti kan naik turun. Kayak apa? Saya juga gak tahu terapisnya itu nadanya kayak apa gitu ya. Pada intinya nada seorang terapis itu gak selamanya seperti itu. Mungkin ada satu saat nada itu harus dia pecah. Misalnya kalau mau ngajarin kata misalnya dia mau menekankan A-nya, dia pasti akan A-nya lebih kencang. Misalnya gitu ya. Tapi kalau pada ujung-ujungnya nanti terapis pun nadanya harus sama seperti orang ngomong biasa. Namanya juga lagi belajar ya. Jadi ibu ya biasa aja sebenarnya. Cuman kalau dia ada masalah dalam mendengarkan atau dia meniru ucapan kita dia salah, misalnya apa dia ngomongnya gitu kan, berarti kan P-nya yang dia nggak jelas. Jadi ibu harus tekanin di apa gitu, P-nya dia harus dikencangin kan karena dia nggak bisa P-nya, itu kan tergantung sikon ya. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya nanti kalau dia udah bisa apa, ujung-ujungnya dia ngomong apa gitu kan, bukan apa, bukan gitu, enggak. Ujung-ujungnya kan kita maunya dia seperti sama dengan anak seusianya. Ya Bu ya. Oke. Terima kasih dokter. Kita berikutnya ke Bapak Cahyo. Pagi dokter Juwita, anak saya laki-laki usia 10 tahun, belum verbal, berat badan di 24 kilo dan terkesan stuck. Kami dietkan dari usia 4 tahun CFGF, setiap hari makan sayur, daging ayam, ikan, babi di rolling. Sudah minum enzim untuk pencernaan 4 kapsul sesuai porsi makan besar. Saya mau tanya, bagaimana berat badan naik sesuai usia? Terima kasih. Bapak Cahyo masih bergabung. Silakan Bapak boleh di on cam untuk bisa berinteraksi. Oke. Ya, makasih Bu. Ya. Maaf. Ya. Off cam karena sinyal lagi kurang bagus dok. Jadi ya, nggak apa-apa. Memang apa ya, anaknya memang sepertinya kalau tingginya itu dari 130 sih, kurang lebih 130 cm, tapi berat badannya ini yang kami memang dari kecil dia ini underweight terus ya, di kurvanya itu memang di bawah persentil gitu ya dok ya, di bawah persentil yang anak normal ya. Cuman memang karena ya mungkin kami kepikiran diet dan lain-lain itu mungkin yang ibaratnya ya apa kurang lemak atau kurang gimana gitu ya. Jadi anak ini kayak dikasih makan tuh sebenarnya banyak,
Artinya makannya itu normal lah menurut kita. Cuman kok kayak nggak nambah. Tapi kalau BAB memang lumayan banyak sih dok. BAB itu BAB-nya sampai kita juga lihat ini kok banyak sekali. Apa memang nggak keserap? Makanya kemarin kami konsul dikasih enzim. Tapi nggak terlalu berpengaruh ya. Jadi maksudnya nggak signifikan gitu. Jadi apa memang harus ada yang kami rubah? Kami kebetulan kalau ke dokter gizi memang disarankan hanya ada perubahan mungkin nambah daging ya dok ya, atau ibaratnya ditambah untuk ya ibaratnya nambah massa badannya lah. Hanya memang waktu itu pernah tes dia termasuk high metabolism dok. Anak waktu itu pernah tes rambut ya kalau nggak salah, tes rambut. Iya. Sama seleniumnya low dia, kecil apa? Merkurinya gimana? Selenium. Seperti itu. Merkurinya? Logam beratnya gimana? Merkuri agak sedikit di atas, tapi tidak terlalu ekstrim ya di sebelah kanan gitu. Jadi dia cuma agak kanan dikit lah. Lebih gitu. Oke. Nah, saya mau tanya juga, kalau bapak sama ibu juga kecil-kecil nggak badannya? Oh enggak, kami besar. Saya sih berat 85, tinggi 170, istri saya 160. Normal ya berarti ya? Iya normal. Kalau lihat strukturnya harusnya ya normal sih. Nggak kurus juga enggak? Enggak, betul. Kakak adiknya gimana? Kebetulan nih anak tunggal jadinya dia. Belum ada kakak adik. Tingginya? Ya. Tingginya 130 dok. Tinggi 130 cm. Lumayan sih ya tingginya ya. Iya betul. Hanya memang dari orang tua bilang nih kok badannya kecil terus ya katanya. Saya juga. Kalau bagi ini memang yang penting bukan masalah gendut atau kurus atau apapun, tapi yang penting anaknya nggak sakit, nggak lari-larian. Karena setelah kami diet memang ini benar dok, anaknya lebih tenang, lebih konsen, lebih fokus, lebih tahu gitu kan. Cuman masalahnya orang tua kadang-kadang ngelihatnya kok kurus gitu. Itu sih dok. Iya, oke. Jadi memang benar kata dokter gizinya juga ya. Jadi kita kan dia makannya banyak, tapi kita harus lihat komposisinya. Nah, komposisinya yang bikin jadi massa otot, daging ya, yang bikin daging kita gitu ya, itu adalah protein. Nah, jadi coba perhatiin komposisinya. Banyaknya itu seperti apa? Apakah banyaknya cuma nasinya doang banyak gitu? Ya. Nah, gimana nih Pak? Nasi doang yang banyak? Pak Cahyo masih di-unmute bisa nggak? Halo? Ya, gimana Pak? Yang banyak itu komposisinya gimana? Nasinya lebih banyak. Berapa persen nasinya? Kalau nasi, jadi gini, ini hampir sama kayak yang tadi sempat nanya dok. Jadi dia sudah hampir kurang lebih setahun yang lalu lah. Ini nasi itu nggak terlalu doyan kalau langsung nasi putih ya. Tapi kalau nasi goreng dia mau lahap. Oke. Nah ini, jadi nasi memang proporsinya mungkin sekitar hanya 1/4 sih dok, nggak banyak dari lauknya dia. Jadi dia banyak tuh sayur, daging itu kami sehari kurang lebih 250 gram something gitu dok. Sehari 250 gram? Oke. Ya. Tapi bagi-bagi. Kurang. Jadi kalau misalnya anak mau ditambah gitu ya berat badannya, itu 100 sampai 150 per kali makan. Oke, 100 sampai 150. Baik. 100 sampai 150 gram itu ditambahin ya Pak ya. Kemudian kedua tambahin kaldu ya, mungkin kaldu. Jadi misalnya pas lagi ayam, pas lagi ikan, pas lagi babi, terserah ya. Jadi kaldu itu harus banyak ya, minum bangsa 3 gelas sekali. Jadi nggak usah ditaruh di nasinya, dikuahin gitu, nggak usah. Artinya minum aja. Di gelas gitu, minum sendiri gitu pada saat snack misalnya
minum. Baik. Itu mengandung banyak. Jadi yang kita butuhkan untuk daging itu protein, harus protein ya. Protein itu kan dari daging, lemak, kaldu, ya kalsiumnya jadi banyak juga gitu. Terus yang kedua dia udah cek alergi belum? Jangan-jangan ada alergi yang terselubung ya. Jadi masih leaky gut itu masih ada. Jadi masih ada inflamasi, artinya peradangan di usus yang kita nggak tahu. Jangan sampai ada yang dia alergi masih masuk, jadi tambah luka ususnya, jadi dia nggak bisa terserap dengan baik. Jadi enzim tuh bagus ya untuk memecah makanan. Cuman kalau misalnya nggak bisa permukaan penyerapan ususnya sedikit, banyak yang luka juga nggak bisa terserap juga. Nah buktinya dia juga bisa terserap, tinjanya gede. Jadi artinya ngalir aja gitu kan, makanannya nggak keserap gitu. Berarti ada masalah apa? Enzim masuk. Tapi enzimnya enzim apa nih? Enzimnya pakai Nutracare, Dok. Nutracare kurang. Saya jadi ini ya. Cari yang lebih bagus lagi deh. Ya. Cari yang lebih bagus lagi, yang lebih banyak lagi. Itu kadang-kadang harus butuh ekstra. Berarti kalau misalnya masih belum membantu, berarti dia harus ekstra lebih dibanyakin ya yang isinya lebih bagus. Gitu. Baik, Dok. Ya. Tapi cek dulu alergi ya. Alergi, siap. Oke ya. Oke. Makasih Dok. Makasih Bu Ellen. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Cahyo untuk pertanyaannya, dan pertanyaan Pak Cahyo pada pagi hari ini menutup sesi webinar kita ya hari ini. Saya terima kasih banyak untuk Dr. Lea dan juga Ibu Yuli untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan parents pada pagi hari ini. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan dan juga bisa bermanfaat. Nah, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya bacakan. Nah, ini saya mau infokan kalau di Sabiru ada program namanya Sabiru Kita. Ya, jadi program Sabiru Kita ini adalah layanan konsultasi gratis untuk orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang kurang mampu secara finansial. Jadi untuk orang tua ini kenapa bisa mendapatkan layanan secara gratis? Karena ini adalah program gotong royong dari Sabiru. Jadi orang tua ABK yang mampu, yang telah berkonsultasi di Sabiru secara berbayar, itu sebagian dari tarif berbayar mereka akan kami salurkan untuk orang tua yang kurang mampu sehingga bisa mendapatkan layanan secara gratis. Nah, dan dari Dokter Lea juga waktu itu sempat diinfokan ya dokter ya, kalau tarifnya Dokter Lea sekali konsultasi itu 600.000 loh, tapi sudah didiskon menjadi 300.000. Jadi itu adalah subsidi yang diberikan oleh Dokter Lea. Nah ini untuk info saja ya, itu per jamnya 1,5 ya dok ya, kalau konsultasi langsung sama Dokter Lea gitu. Jadi ya jangan dilewatkan ya kesempatan ini, karena Dokter Lea sudah berbaik hati untuk memberikan konsultasi yang luar biasa terjangkau untuk orang tua ABK yang ada di Sabiru. Terima kasih banyak dokter, dan juga terima kasih banyak Ibu Juliana Jamal. Oh ya, Ibu Juliana Jamal juga ada di aplikasi Sabiru. Jadi bagi orang tua yang ingin sharing-sharing nih sesama orang tua ABK, nah Ibu Juliana Jamal ini adalah founder ya dari Kari Autism Center begitu, dan beliau orang tua berpengalaman ini di dunia ABK. Jadi bagi orang tua yang ingin sharing-sharing ya, jangan segan-segan ya, bisa cek di aplikasi Sabiru, kapan aja bisa konsultasi dengan beliau. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kita boleh ya untuk sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh dibantu untuk mungkin untuk orang tua yang masih bergabung. Silakan. Saya tunggu ya. Baik, sudah boleh ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi, boleh ya.
Oke, 1, 2, 3. Ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk parents yang pagi ini sudah bergabung, dan juga saya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat saya bacakan, dan juga apabila ada kekurangan dalam webinar kali ini. Terima kasih banyak untuk atensinya. Sampai jumpa di webinar Sabiru berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Dr. Lea dan juga Ibu Yuli untuk hari ini. Iya. Semoga bisa berjumpa di webinar Sabiru berikutnya ya. Terima kasih banyak sudah berkenan menjadi narasumber kami. Oke. Ya. Sampai jumpa. Izin, Liv ya. Hampir setiap hari aku mencari tahu tentang kondisi anakku. Bertanya ke orang-orang sekitarku. Iya, info terapi bicara yang kemarin tuh di mana ya? Oh itu. Membaca banyak buku tentang autisme. Berulang-ulang ku cari di internet. Baca udah, googling udah, tanya temen udah, mau konsultasi jauh. Untung ada Sabiru. Sekarang bisa konsultasi online dengan ahli anak berkebutuhan khusus saya lewat HP. Bisa tanya langsung dokter spesialis anak, bisa konsultasi dengan terapis, bisa tanya pola makan anak dengan nutrisionis. Lengkap! Yuk cari ahli favoritmu dan konsultasi di Sabiru sekarang.